Oke guys, ketemu lagi sama Miliarder Boy. Nah, hari ini kita akan membahas apa gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang cash flow kuadran. Nah, buat teman-teman yang belum ngerti wajib apa namanya nonton video ini sampai habis. Dan buat teman-teman yang VIP membernya Miliarder Boy wajib nanti di belakang ada PR-nya nih buat teman-teman. Nanti kita akan membahas edukasi terus karena gue akan ngajarin teman-teman untuk gue didik menjadi seorang investor atau pengusaha owner atau yang disebut dengan owner gitu ya. Nah, buat teman-teman yang karyawan atau profesional wajib nonton kayak gini supaya apa? Menambah wawasan secara gratis juga. Tapi kalau buat teman-teman yang masuk VIP member gue itu memang ada biaya registrasinya. Jadi semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Jadi ilmu gue udah sekarang naik ya guys, mahal ya karena dulu kita buka di awal tuh 500.000, sekarang sudah sampai 7 juta rupiah. Jadi kalau teman-teman mau gabung itu membernya 7 juta rupiah. Jadi manfaatkan kesempatan ini baik-baik. Oke, kita langsung lanjut aja. Benerin kameranya dulu gitu kan. Oke. Pembahasannya dimulai dari sekarang guys. Jadi nggak usah terlalu banyak ini lagi. Langsung aja kita ke pokok. Nah, teman yang akan mendukung Anda, bukan menjatuhkan Anda. Ya. Jadi kita banyak mengetahui tentang background kehidupan kita atau latar belakang kita. Itu pasti kita memiliki banyak teman atau banyak sahabat ya di luar sana. Nah, pertanyaannya adalah dia ini mendukung kita atau justru malah meragukan kita terus. Jadi kita mau bisnis ini, jangan bro ini kayak gini-gini, atau kita mau investasi ini, nah, bukannya mendukung malah ngomongin dari belakang. Nah, tipe-tipe teman yang seperti itu, gua saranin buat temen-temen dihindarin ya, jangan 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 diterusin kayak gitu karena kurang bagus untuk masa depannya teman-teman. Jadi di masa lalu juga gua tuh juga punya temen gitu ya, justru ketika gue punya mimpi malah diketawain, ketika gue punya sesuatu yang luar biasa malah diketawain, bukan di-support, malah bukan dibantuin gitu ya, tapi malah diketawain, malah diomongin dari belakang, ya. Nah, malah diomongin guys dari belakang. Tapi kalau misalnya kita nggak punya duit, kita nggak apa juga diomongin. Jadi mau lu bagus atau enggak, mau lu terkenal atau enggak ya tetap aja lu diomongin. Nah, itu poinnya guys. Kayaknya gue harus pakai kacamata nih. Jadi buat teman-teman yang apa ya, yang pengen sukses itu dipilih-pilih dulu temennya, ya. Karena orang terdekat kita itu berpengaruh kepada masa depan kita nanti. Kalau teman-teman gumpul sama orang-orang yang males, sama-sama orang ya udah jadi pemalas. Kalau teman-teman gabung sama pemain game, ya teman-teman jadi gamers. Kalau teman-teman gumpul sama pengusaha, ya teman-teman jadi pengusaha seperti itu, ya. Kalau teman-teman jadi ngumpul sama investor, ya teman-teman jadi investor. Jadi sesederhana itu guys, ya. Sesederhana itu. Ya. Jadi apa yang dikatakan banyak teman-teman gue dulu adalah pertanyaan atau kecemasan yang sering gue dengar. Jadi kalau menghadiri seminar gitu ya, gue kalau misalnya ngikut seminar itu, lu ngapain sih bro ikut seminar, bayar mahal-mahal gitu ya. Atau gue ikut kelas gitu ya, ada beberapa kelas itu yang prabayar gitu. Kenapa sih bro, kok lu mau aja sih bayar kayak gitu? Gitu. Beli buku, gue beli buku ya guys. Ini buku aja di kantor ada 4. Nah, ini beli buku lu ngapain sih? Nah, beli buku gitu. Gue beli buku banyak. Ini harganya bisa sampai 100 sampai 200 ribu. Kenapa gue investasi ke hal-hal yang isi kepala dulu gitu, ya. Pertanyaannya, kenapa gue tuh rela-rela investasi ke isi kepala? Lu bayangin, ini ilmu Warren Buffett, ini harganya cuma 150 ribu guys. Lu 150 ribu, lu beli makanan stick, lu mampu beli yang enak kayak gitu terus habis. Tapi kalau buku lu bisa baca terus, ilmu itu tetap melekat sampai kita meninggal gitu ya.
Jadi kalau menurut gue sih ilmu itu lebih penting daripada segala hal. Nah, makanya kebalik nih orang Indonesia kebanyakan tuh carinya gratis ilmunya gitu ya. Kalau perlu kita rela belajar sama orang luar negeri, sama orang barat gitu ya. Kita belajar. Misalnya contoh gue dulu pernah belajar di Anthony Robbins ya. Itu bayar guys di Singapura. Gue dulu sempet kerja di Singapura ya. Ya udah ikut seminarnya gitu. Dan pemikiran negara maju seperti Singapura itu kan bagus gitu. Kita pelajarin. Ternyata orang Singapura bagusnya itu adalah kalau menurut gue ya, orang Singapura itu disiplin. Terus dia kalau di sana tuh beda guys. Kita kalau di sini itu angkot nungguin bus nungguin kita gitu ya. Kalau di sana kita lari-lari ngejar bus karena waktunya nggak terjangkau ya, kayak di Jakarta kan halte busnya kan bukan bukan orangnya yang ditungguin, tapi yang ditungguin itu mobilnya berangkat ya kita ketinggalan, nunggu lagi mobil yang selanjutnya. Itu pada dasarnya. Terus juga orang Singapura juga bersih-bersih guys, tempatnya. Ya, tempatnya bersih, manajemennya bagus. Nah, kita harus belajar dari negara tetangga gitu, yang negara-negara maju. Ya memang sulit, disiplin, kerja di sana kerja keras, guys. Kadang orang-orang di sana untuk menjadi kaya itu apa ya, membutuhkan effort yang lebih besar gitu ya. Dia kerja 2 shift ya. Jadi dari pagi sampai malam terus ada shift lagi malam. Biasanya anak kuliah juga shift malam itu jadi kasir pelayan-pelayan makanan segala macam gitu dari Malaysia juga. Jadi kemarin banyak di luar negeri, gue juga kerja di luar negeri tuh bisa sampai 12 jam udah biasa guys. Kerja setiap hari nggak ada libur udah biasa. Jadi Senin sampai Sabtu tuh udah kerja. Jadi di Indonesia sendiri itu kerja tuh santai gitu. Jadi saya sorry gitu ya, gue menyentil sedikit. Jadi buat teman-teman harus bisa menjadi seorang pekerja keras gitu kan. Nah, eh, pekerja keras itu dalam arti, misalnya contoh, gue dulu pernah kerja di Singapura tuh 2 tahun. Apa namanya, dari jam 10 gue harus udah di tempat, atau jam 8. Nah, itu gue nggak boleh telat. Jadi gue lebih baik nunggu, ya, lebih baik nunggu setengah jam, bahkan gue lebih dulu setengah jam santai-santai dulu. Nongkrong gini guys, habis nongkrong santai dulu, main handphone, nanti pakai sepatu dulu, santai di sana. Habis itu langsung kita mulai kerja. Jadi ketika kerja kita sudah siap. Nah, kebanyakan orang Indonesia, diri kita itu mentalnya kayak gini, kalau bisa mepet-mepet, masuknya jam 7 ya datangnya jam 7 pagi. Nah, itu jam 7 misalnya contoh masuknya jam 8 deh. Itu datang tuh jam 8 kurang 5, jam 8 kurang 10 gitu. Bener nggak? Ya bisa juga bener. Kan masuknya kita jam 8, tapi kayak gitu lu kagak bakalan siap untuk memulai pekerjaan. Jadi gue lebih baik kalau misalnya masuk kerja jam 8, gue setengah 8 udah di kantor, santai dulu, main game dulu, santai. Jadi kayak disiapin dulu, jadi nggak bisa badannya langsung dikencengin, nggak bisa. Jadi ketika nanti sudah jam 8 gue udah kencang kerjanya, cepet. Dan orang Singapura lebih suka sama orang yang kerjanya cepet dan kelihatan peningkatannya. Jadi di sana kalau misalnya lu kagak punya skill kagak dipakai, tapi di sana cari duit gampang. Nah, di Indonesia sendiri, gue membandingkan dengan pekerja-pekerja kita, SDM kita itu harus dibenerin, guys. Makanya gue membuat edukasi Miliarder Boy Club. Tujuannya untuk apa sih? Mengedukasi itu cara yang benar dalam bekerja. Untuk menjadi kaya, ini balik lagi. Ya, untuk menjadi kaya. Dan kaya itu juga butuh plan. Ya, jadi buat teman-teman, kaya itu juga butuh plan. Nah, jadi ini sebenarnya materi yang kemarin, cuman gue jadiin hari ini. Ini masuk ke YouTube channel ya, nanti gue masukin di grup. Nah, selanjutnya, ya ini kan selanjutnya. Oke, ini adalah kerangka presentasi gue hari ini. Yang pertama itu latar belakang. Nanti gue akan ceritain tentang latar belakang gue gimana. Dan pekerjaan tersulit ini sekarang tahun 2021. Jadi pekerjaan yang tersulit itu saat ini guys. Berpindah kuadrat bukan pekerjaan. Nah, bagaimana cara mengetahui kuadrat kamu? Terus kuadrat investor buat Anda kaya. Selanjutnya yang keenam, rencana 5 tahun. Nah, jadi apa yang gue dapat saat ini itu adalah
plan gue 5 tahun yang lalu. Jadi buat teman-teman, gue tuh dulu ngeplan, gue seorang karyawan, gimana caranya gue bisa jadi profesional, cari duit sendiri tanpa mengandalkan perusahaan gue. Ketika gue udah melakukan itu, gimana ya caranya gue buat perusahaan. Nah, ketika perusahaan gue, gimana caranya gue jadi investor. Itu plan sudah gue lakuin sekitar 5 tahun yang lalu. Jadi kalau misalnya teman-teman hidupnya nggak punya plan, ya udah. Ya mungkin ada orang beberapa yang berhasil ikutin aja lah, tapi lebih bagus ngeplan 5 tahun ke depan. Dan di sini yang terakhir adalah di bab ketujuh adalah pekerjaan rumah untuk member VIP Milliarder Boy. Nanti gue akan kasih tahu dan kita lanjut di tanggal 24 ya. Selasa ya. Nah, bagi kebanyakan orang, ya guys. Oke, gue belajar. Oke, bagi kebanyakan orang, meskipun kesempatan bisnis yang ada di hadapan mereka, itu sepertinya masuk akal, dan mereka memang ingin melakukan perubahan dalam kehidupan keuangan mereka. Salah satu halangan terbesar, menurut gue ya, terdapat adalah pendapat dari teman serta keluarga jika melihat mereka memulai bisnis. Jadi, kesuksesan lo itu tergantung dari pendapat dari teman-teman dan keluarga lo. Gitu, guys. Dan itu sangat menentukan loh. Kalau misalnya lo pengen jadi pengusaha gitu ya, terus lo tanya sama temen lo yang dia karyawan, nggak bakalan nyangkut. Nggak bakalan nyangkut, guys. Oh jangan bro, itu jadi pengen usaha tuh susah kayak gini. Ya lu nanya sama karyawan. Tapi kalau misalnya lu tanya sama gua, misalnya lu temennya gua gitu ya. Kenapa lu harus memilih teman-teman? Karena kalau menurut gua itu bertujuan nanti ketika kita minta konsultasi gitu ya. Itu berpengaruh banget, guys. Ya. Misalnya lu temen gua gitu ya, lu butuh properti. Bro, kira-kira kalau misalnya gue beli properti kayak gini kemahalan gak ya? Karena gue expert di bagian properti, gue akan kasih tahu, oh ini bagus bro kalau nilainya segini, ini jangan diambil, ini kayak gini. Nah itu keunggulan kalau misalnya teman-teman punya relasi atau pertemanan yang di atas rata-rata. Contohnya pengusaha. Kalau teman-teman pengen pengen usaha makanan ya teman-teman cari teman-teman yang usaha makanan yang dia sudah berhasil. Waduh, iya bundutnya Anthony Robbins banyak yang sukses, mantap ya. Jadi memang sederhana ya, kelihatannya kok tergantung dari temen-temennya, keluarga. Nah misalnya contoh dulu gue orang tua gue kan karyawan gitu ya. Ketika gue jadi pengusaha, mah aku pengen dong, pengen jadi pengusaha, pengen bisnis, nggak usah mas, mendingan jadi karyawan aja, udah begini, udah nggak usah pulang aja nanti cari kerja. Ya iya betul, emang itu kita nanya dengan cara pandang mereka yang nggak salah gitu. Mereka tidak salah dengan cara pandang mereka ngasih nasihat yang terbaik buat mereka, itu yang terbaik buat mereka. Dan belum tentu juga terbaik dari keputusan kamu. Kalau misalnya lu jadi pengusaha, terus lu nanya sama seorang karyawan, ya nggak bisa. Lu pengen punya bisnis properti, lu nanya sama pengusaha saham, nggak masuk. Ya, kalau lu pengen jadi sesuatu, lu harus temenan sama yang berhubungan sama itu, guys. Ya. Nah, jadi dulu ada pernah kayak gini ya, gue sedikit cerita. Dulu ada pernah, ini kejadian nyata juga sih ya. Jadi ceritanya kayak gini guys. Dulu ketika gue masih sekitar tahun 2013 ya, abis itu gue dari Singapura, dari Malaysia, gue kerja lagi di Indonesia. Nah, waktu itu gaji gue itu 1 juta. Itu udah bersih 1 juta, udah makan udah sama tempat tinggal, jadi 1 juta bersih. 1 juta itu menurut gue itu cukup guys, cukup besar. Dan lumayan lah umur segitu udah 1 juta. Padahal gaji gue di Singapura itu 10 juta. Tapi ya udah gue bersyukur aja. Nah, gue berpikir kayak gini, gue nggak mungkin bisa menjadi gaji 5 juta di atas pelatih-pelatih besar. Utama kan di situ ada beberapa pelatih yang udah senior. Gue nggak mungkin bisa lebih tinggi dari pelatih senior.
karena gue baru masuk gitu kan. Kecuali gue nunjukin prestasi. Kalau nunjukin prestasi itu membutuhkan waktu sekitar 5 sampai 10 tahun. Gue akan kehabisan waktu. Gue mikir, gimana caranya supaya gue income-nya sama sama mereka. Mereka income-nya bisa sampai 5 juta ya sebulan waktu itu. Gue 1 juta. Gimana caranya gue bisa income 5 juta? Dengan waktu 3 sampai 6 bulan ke depan. Pertanyaan ini sederhana itu dalam pikiran gue. Karena nggak mungkin untuk mengejar mereka, tapi gue bisa dengan cara yang lain. Tapi gimana? Oh, akhirnya gue dapat ide. Ya udah, gue ngajar private coach. Ngajar private coach waktu itu. Nah, kebetulan gue udah nunjukin 3 bulan pertama, murid-murid gue tuh juara. Jadi kalau gue benar-benar melatih orang, itu gimana mikir caranya supaya dia sukses dan jadi. Dan kebanyakan murid gue waktu itu junior, masih kecil-kecil ya, yang pemula-pemula, itu bisa berjuara semua. Dan akhirnya dilirik sama orang tua atlet lainnya. Dan ditawarin, Mas, aku mau dong private. Waktu itu private gue masih murah, guys, karena gue berpikirnya kayak gini. Kita fokus sama kerja aja, nggak usah fokus sama duit. Jangan fokus sama duit. Kalau lu fokus sama duit, lu akan kehilangan banyak uang. Tapi kalau lu fokusnya kerja, lu udah kerja keras, Senin sampai Sabtu lu kerja keras, biar hasil yang memberikan kita penilaian kepada diri kita sendiri. Kalau kita menghasilkan banyak profit kepada orang lain, menghasilkan prestasi ke klien kita, itu uang ngalir sendiri, guys. Itu yang gue lakuin. Jadi dalam waktu 1 tahun, gue bisa mendapatkan private kurang lebih 10 sampai 20 anak sampai waktu gue nggak ada. Dan waktu itu betul income gue jadi 5 juta. Income gue jadi 5 juta. Nah, maksudnya hubungannya apa nih sama menjadi kaya gitu. Nah, buat teman-teman, ya, pengen kaya itu bukan berarti harus jadi pengusaha atau pengen jadi investor. Jadi karyawan juga bisa. Nah, tapi misalnya contoh, lu karyawan nih. Karyawan di salah satu perusahaan gitu ya. Misalnya perusahaan apa, bank, misalnya gaji kan biasanya UMR lah ya. 3 juta, 4 juta. Nah, lu untuk mencapai 10 juta, untuk jadi 10 juta, lu harus jadi manajer. Nah, manajer itu membutuhkan waktu 10 tahun. Lah gimana caranya kalau 10 tahun kelamaan, guys? Gimana caranya gue bisa dapat 10 juta dengan waktu singkat? Bukan berarti lu berhenti kerja terus cari kerjaan yang gajinya 10 juta. Itu yang sering terjadi sama mindsetnya karyawan. Gue juga bingung gitu. Sekarang gini deh, kalau misalnya teman-teman punya staff, teman-teman nih owner pengusaha. Gue bingung, gue sebagai owner ya, gue bingung sama orang-orang yang kerja gitu ya sebagai karyawan. Dia mencari solusinya tuh salah. Misalnya contoh, gue pegawai bank nih, gajinya 4 juta. Gue pegawai bank, coba gue ngelamar di perusahaan mana gitu ya, yang gajinya bisa 7 juta, tapi jabatannya sama. Nggak ada, lu UMR itu standar pekerja itu UMR sama. Kalau di Surabaya paling kaca 1 juta lah, 500. Ya ngapain lu pindah untuk demi duit kayak gitu? Belum tentu lu cocok lagi. Nanti pindah sini, pindah sana, pindah sini. Oh nggak cocok, gajinya kurang, nggak enak tempatnya. Ya susah. Kecuali lu dari level dasar, staff, bisa jadi manajer, itu betul. Misalnya lu ngelamar di manajer perusahaan mana, betul. Tapi untuk jadi manajer juga butuh pengalaman. Berarti ada yang salah di paradigma. Misalnya contoh gini deh, gue misalnya di Griamu gitu ya, terus gue misalnya contoh di Griamu gajinya 5 juta, terus pindah ke startup lain misalnya contoh, ya tetap aja gajinya paling tinggi 5 juta, 6 juta, ya paling 6 juta setengah, bedanya cuma 1 jutaan gitu ya. Jadi itu bukan menyelesaikan masalah teman-teman. Cara menyelesaikan masalah teman-teman dalam waktu singkat untuk menaikkan income selama 2 kali sampai 3 kali lipat, kerjanya dibanyakin. Balik lagi tadi yang gue bilang sama orang Singapura. Gue kerja di Singapura tuh dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Gue pulang sampai jam 10, ngobrol-ngobrol dulu. Gue nemenin bos dulu. Makan-makan, pulang jam 10, kadang sampai jam 12. Besoknya lagi gitu, nggak ada libur. Hari Minggu kerja, ke gereja, kerja, abis itu siangnya baru kita nge-mall, liburan. Besok Senin kerja lagi. Coba orang Indonesia disuruh kayak gitu, pasti udah di demo gitu.
Gue kepengen ngajak orang Indonesia berpikir secara pekerja keras gitu, kayak orang Jepang. Orang Jepang itu malah mereka nggak pengen minta libur, dikasih cuti loh, cutinya nggak diambil. Betul, orang Jepang itu disuruh cuti, tapi mereka nggak mau ambil karena memang udah pekerja keras. Orang udah sering kerja keras disuruh santai nggak bisa kayak gue misalnya. Gue karena orangnya udah pekerja keras masih muda ya gue nggak bisa disuruh Sabtu libur nganggur ya gue ke kantor. Ya, walaupun libur, walaupun gue sebenarnya yang punya perusahaan ini gitu guys. Sebenarnya gue bisa santai enak dong sebenarnya ya udahlah santai-santai di rumah tapi nggak bisa emang gue nggak bisa santai kayak gitu ya paling kerja buat konten apa jadi setiap hari malam juga gue kerja kadang sampai jam 12 malam ya karena gue nggak mikirin duit guys sekali lagi karena gue nggak mikirin duit itu aja banyak orang mikirin duit aduh kerja gue cuma 8 jam tapi gaji gue cuma 2 juta aduh kerja gue 7 jam gaji gue 1 juta masa disuruh sama bosnya kerja 10 jam gajinya cuma 3 juta ya udah kalau misalnya lu mikir duit terus lu nggak bakalan punya skill. Tapi kalau lu fokus kepada ningkatin skill, duit itu akan datang. Percaya sama gue, ya. Nah, gue akan ngajarin teman-teman yang paling sulit itu adalah berpindah atau keluar, ya, dari kerjaan stabil dan memulai bisnis yang gue lakuin di masa lalu. Jadi di masa lalu tuh gue pernah, ya bukan apa ya, tapi gue juga bersyukur juga di masa lalu tuh gue pernah karena gue masih muda pengetahuan gue kurang ini kesalahan gue juga ya jadi buat pengalaman teman-teman jadi dulu gue pernah ikut agen asuransi ya asuransi dia kasih ini kayak gini nih ini income-nya bisa ratusan juta tapi kan gak semudah itu guys ya tapi ada bagusnya juga karena gue dilatih untuk jadi marketing nah dari situ gue belajar dua hal, belajar dari penyesalan dan belajar dari bersyukur. Jadi sebenarnya gue juga bersyukur kalau misalnya gue keluar dari perusahaan dan akhirnya membuat usaha sendiri. Pengalaman gue buruknya juga ngapain juga dulu gue keluar gitu. Karena di masa ketika gue berpindah dari karyawan ke coba menjadi pengusaha, itu gue income gue tabungan gue ludes habis dalam waktu 2 tahun pertama. Jadi 2 tahun 3 tahun pertama itu gue nggak pernah dapet cuan malah rugi ya nah, seharusnya seharusnya strategi gua di masa lalu itu ya udah tetap kerja dulu, usahanya lancar, usahanya mengikuti. Misalnya gue jadi agen asuransi, MLM misalnya. Ya udah gue tetap kerja di perusahaan tersebut. Perusahaan yang lama sambil gue bisnis cobain. Oh, ini cocok nih. Ya nanti kalau misalnya income-nya sudah lebih besar daripada gaji bulanan, baru lu bisa keluar. Nah, kadang kan anak muda menggebu-gebu, ya udah dah gue keluar dari pekerjaan aja deh gue mulai usaha wah kayak gitu agak susah beresiko untung gue mentalnya kuat kalau gak kuat bisa gila guys ya soalnya waktu itu gue depresi berat karena 2 tahun 3 tahun tuh kita masih muda pengen nunjukin sesuatu tapi tidak sesuai dengan ekspektasi kebanyakan orang itu memberikan apa ya janji-janji manis lah tapi is okay ada bersyukurnya juga gitu kan nah gue akan kasih tahu buat teman-teman pandemi COVID-19 ini adalah pekerjaan tersulit di abad ini, guys. Ya. Jadi banyak di antara kita itu kesulitan mendapatkan kerja, bertahan melewati masa sulit ini. Banyak PHK, banyak bisnis gulung tikar, semua ini membuat kita mau nggak mau berpindah dari cara yang lama ke cara yang baru. Dari physical ekonomi ke virtual ekonomi, guys. Nah, yang paling sulit itu adalah sekarang ketika memindahkan apa ya? Memindahkan cara kerja kita yang biasanya fisikal itu dirubah menjadi virtual. Nah, contoh misalnya dulu itu gua kalau misalnya marketing itu kan kita sebar brosur ya. Sebar brosur. Dulu tuh zamannya masih sebar brosur. Nah, terus lama-lama ya gua OLX, tetap aja ketemu. Terus habis itu ya ketemu ke mall, ya gimana Pak, presentasi apa segala macam. Ketika presentasi lihat lokasi selesai transaksi notaris. Itu yang dilakuin mungkin 5 sampai 10 tahun yang lalu. Tapi sekarang itu tidak bisa berlaku, guys. Itu yang dilakukan sama pekerja-pekerja Indonesia saat ini. Melakukan cara yang lama di zaman yang baru dan tidak akan bisa.
Dan kemarin gue juga masuk ke komunitas UMKM juga, mereka punya keluh kesah gitu ya. Ya, bukan bisnisnya nggak laku gitu ya. Bisnisnya justru ketika pandemi kayak gini, kemarin ada salah satu jualan sambal guys. Justru ketika pandemi kayak gini, sambalnya laris manis. Kenapa? Orang banyak di rumah sukanya makan sambal gitu ya. Ada komunitas sambal di Amerika, jadi dia ekspor ke Amerika. Kita bantuin gitu ekspor. Jadi produk-produknya itu dibantuin diekspor. Jadi gue punya produk namanya Grias Komil, itu di mana kita akan membantu teman-teman yang UMKM untuk menjadi pengusaha profesional, ya bukan amatir. Sebenarnya banyak pengusaha-pengusaha Indonesia itu yang keren-keren dan worth it produknya. Tapi karena kurangnya edukasi dan pembelajaran, mereka tuh menjadi sepertinya amatir, padahal produknya bagus. Nah, gue lagi berpikir gimana caranya supaya mereka itu walaupun amatir sekalipun, gue bisa menjadikan seorang profesional. Cara ngomongnya, terus juga cara branding produknya, kita akan membantu. Bahkan kita akan membantu mencarikan dana tanpa tanpa ini ya, tanpa jaminan ya. Jaminan kita yang kasih. Jadi mereka aset-aset itu dari kita karena kita belinya kan 50%. Nah, aset-aset ini yang kita berikan kepada mereka untuk mendapatkan modal. Jadi dia selain dapat aset dapat modalnya. Contoh misalnya aset kita nilainya 101 M gitu ya. Nah, kita kan selalu beli 1 miliar 500 juta. Nah, nanti kita kasih aset kita sebagai jaminan untuk mereka. Dan nanti dia dapat permodalan dari perbankan yang disebut cashback-nya. Kayak gitu. Itu kita akan membantu dan mencarikan investor dari perbankan atau investor angel. Nah, itu yang dilakukan startup-startup saat ini. Nah, buat teman-teman yang masih kurang tahu, paham, tapi hari ini gue tidak akan membahas banyak soal itu. Lu bisa aja join di Telegram channel gue, nanti gue akan kasih linknya, guys. Pokoknya keren banget sampai lu dikasih channel ke ekspor ya, ke luar negeri. Bahkan ya kemarin gue meeting itu ada yang ke Amerika. Jualan sambal doang guys ke Amerika guys, omsetnya bisa kontaineran loh. Ya, ya. Jadi buat teman-teman UMKM, lu wajib follow gue supaya nanti gue kasih tahu produk-produk andalan gue dan semuanya is for free. Ya, kita sebenarnya ada di belakang layar itu membangun kerajaan bisnis, tapi gue nggak bisa cerita nih kerajaan bisnis gue apa, karena nanti soalnya banyak ketika gue punya ide cemerlang itu sebenarnya banyak orang-orang tuh cari-cari pengetahuan guys, cari pengetahuan yang gratis teknik-teknik gue, makanya sekarang grup channel gue hargain 7 juta yang dulu cuma 500.000 guys. Karena sudah terkenal gitu ya, sudah orang-orang nih, wah nih gue mikir kemarin orang-orang ini banyak yang cari ilmu dari bisnis gue ya. Gue pikir ada beberapa cuma cari ilmu doang, nggak benar-benar ya apa nggak benar-benar kerja sama gitu ya. Lama-lama gue pikir gue naikin aja dah. Jadi harganya udah 7 juta guys. Jadi buat teman-teman yang udah masuk di grup awal itu bersyukur karena sekarang grupnya sudah seharga 7 juta rupiah. Jadi ke depan gue kalau mau masuk grup gue itu 7 juta ya guys. Oke, kita lanjut ya. Gue akan membahas ini agak panjang, bisa sampai 2 jam kemungkinan. Ini sudah 28 menit guys. Kalau menurut gue, berpindah kuadran bukan berpindah pekerjaan. Kebanyakan orang berpindah pekerjaan untuk menjadi pengusaha. Itu nggak perlu gitu ya, ini nggak perlu, cukup melakukan ini. Jadi banyak orang nih, cara berpikir orang kayak gini guys. Saya berharap bisa keluar dari pekerjaan saya. Kenapa lu keluar? Lu udah digaji. Oh bang, manajer gue terlalu jahat. Lah, kalau jahat kan berarti kan bagus. Berarti lu diperhatiin. Lu dimarahin berarti lu diperhatiin, harus biar closing. Kalau closing kan perusahaannya jadi semakin besar, gaji lu semakin naik. Komisi lu juga semakin nambah gitu kan. Kan kalau misalnya transaksi lu dapat komisi. Ya. Kalau misalnya justru kalau nggak dimarahin, nggak diapa, wah berarti ada bermasalah gitu ya. Nah, yang kedua adalah saya capek pindah-pindah kerja terus gitu ya. Ya berarti ada masalah apa kok capek pindah-pindah kerja? Lu ngapain pindah? Oh iya bang, gajinya kurang bang di situ bang. Oh aduh, lingkungan kerjanya kurang bang. Gue juga bingung sama orang-orang yang gue wawancara itu ditanya, lu kenapa pindah?
Gue lihat berpindah tuh bisa sampai setahun bisa 3 kali. Ya setahun bisa 3 kali. Gue tanya sama dia, lu kenapa pindah? Ya soalnya nggak cocok sama lingkungannya. Soalnya pertanyaan gue adalah nggak cocok apa lu yang nggak bisa kerja? Gajinya kecil apa segala macem, ya nggak cocok apa lu yang nggak bisa kerja? Banyak orang tuh bilang nggak cocok sama lingkungan, bosnya terlalu ini, manajernya terlalu keras, terlalu disiplin, terus maunya gimana ya kerja namanya gitu guys, ya. Terus yang ketiga, saya ingin memperoleh uang lebih banyak tapi saya tidak bisa keluar dari dan memulai awal lagi perusahaan baru, dan saya tidak mau bersekolah lagi untuk mempelajari profesi baru. Banyak orang pengen menghasilkan lebih banyak uang, tapi tidak mau belajar lagi. Habis, ya. Banyak orang, sekali lagi nih gue ulangin, banyak orang pengen mendapatkan uang lebih banyak, tapi tidak mau belajar lagi. Banyak orang, jadi di kelas gue itu ada beberapa orang belajar cuman anget-angetan gitu ya. Iya, pertama 2 kali ikut, 3 kali enggak disiplin gitu. Padahal for free belajarnya. Lu pengen jadi kaya nih, pengen jadi investor, passive income, tapi lu nggak mau belajar, mindsetnya nggak mau belajar, maunya langsung deh bang, gua mau langsung investasi, tapi gua nggak ada modal. Lah lu berarti butuh mindset dulu, lu nggak ada modal, apalagi lu kalau misalnya nggak ada modal, lu paling bawah itu, levelnya udah paling bawah. Lu belajar mindset dulu, apa strategi cari investor, strategi masuk ke bank, gimana itu ditata dulu. Itu lebih berat dibandingkan orang yang sudah punya modal. Kalau udah punya modal lebih gampang. Mau kaya tapi tidak mau belajar lagi, berarti alirannya sesat itu kamu. Butuh bertobat kayak gitu ya. Nah, terus yang keempat, setiap kali gaji gue naik, sebagian besar kenaikannya habis oleh pajak. Nah, tapi gue tidak akan membahas tentang pajak ya. Ya, gue artiin sebagai gaji gue naik, tapi pengeluaran gue juga tinggi gitu ya. Jadi teman-teman, selain gajinya pendapatannya naik, teman-teman jangan naik juga pengeluarannya. Misalnya contoh, gajinya sekarang 5 juta, pengeluarannya 3 juta, bisa nabung 2 juta, contoh ya. Tahu-tahu nih, tahu-tahu gajinya 10 juta, diangkat jadi manajer. Yang dilakukan apa? Kebanyakan orang yang dilakukan adalah pengeluarannya 8 juta, nabungnya tetap 2 juta, karena nabungnya di belakang, nggak nabungnya di depan. Yang benar itu langsung di depan. Misalnya gajinya naik 10 juta, ya udah, ya. Pengeluarannya 3 juta awal, ya udah. 7 jutanya langsung masukin ke tabungan, yang dipakai 3 juta untuk biaya hidup. Selesai, kayak gitu caranya. Ya, kayak gitu. Nah, itulah kenapa gue buat Miliarder Boy Channel, biar teman-teman pinter gitu loh. Jangan apa ya, soalnya nggak diajarin oleh pengusaha-pengusaha dan para elit-elit global itu kepengen lu tuh miskin terus. Nggak diajarin makanya tentang keuangan, ya. Nggak diajarin tentang keuangan, tidak diajarin tentang investasi, tidak diajarin untuk manajemen resiko. Udah nggak apa-apa orang-orang diajarin investasi saham aja deh gitu. Nggak apa-apa dia naik turun aja kan, udah nggak usah kasih teknik-teknik segala gitu. Kenapa nggak diajarin bener-bener murni bisnis mindset yang resikonya lebih kecil daripada bursa saham atau forex gitu ya. Udah orang nggak perlu tahu dah, yang penting dia jual beli aja. Emang diajarkan supaya lu kayak gitu loh guys. Elit global itu ngajarin supaya lu nggak tahu apa-apa tentang bisnis dan lu tidak tahu apa-apa tentang keuangan. Makanya itu gue sebagai miliarder boy ini ngerasa kayaknya lu butuh deh pertobatan gitu ya, biar lu tuh di jalan yang benar gitu. Selanjutnya, saya bekerja keras tapi satu-satunya orang yang menjadi kaya adalah pemilik perusahaan. Oke, ini sering terjadi. Misalnya jadi seorang karyawan, enak dong bos gua kerja, gue yang kerja keras, bos gua santai-santai, dapatnya lebih banyak. Lu emang pikir jadi bos itu gampang? Kan pertanyaannya kayak gitu, ya. Pertanyaannya, emang lu pikir kerja aja jadi bos? Gue ini jadi pengusaha, jadi bos itu kerjanya malah tambah capek nih. Nanti sore jam 6 gue ketemu sama mana nih? Gue ketemu udah janjian sama nanti sore jam 6 ya.
Ini udah janjian gua. Nih, gue dari pagi bilang, bro, nanti kita ada meeting sama Vicky, sama ponakan gubernur loh. Ponakan gubernur. Kita ada meeting. Ya minggu kadang ada meeting gitu ya. Itu tujuannya buat bisa kasih makan karyawan-karyawan gua. Jadi jangan suujon, jangan mikirnya jahat terus sama bos lu. Kita ini sebagai pengusaha, ini curhat nih jadinya. Kita ini sebagai pengusaha, jadi bos itu mikirin supaya bisa gaji lu bulan depan. Apalagi pandemi kayak gini. Aduh bos, ini telat bayar apa ngasih gaji aja telat baru telat 2 hari aja lu udah ngomel-ngomel anjir. Ya nggak? Hah? Lu baru telat 2 hari aja udah ngomel-ngomel. Gaji gua dikurangin karena pandemi kayak gini dipotong separuh. Udah bersyukur aja. Gua udah kerja nggak naik-naik. Udah jangan bersyukur aja nggak naik-naik. Nggak apa-apa lu cari pendapatan tambahan. Cari solusi, fokus sama solusinya. Jadi kalau mikirnya, misalnya contoh, lu juga nanti sebagai investor di pola investor, misalnya lu udah naik level jadi pengusaha. Misalnya contoh, gue punya di dalam perusahaan itu, ini kalau mindset lu jadi karyawan ya, mindset lu jadi pengusaha gini beda lagi. Kalau lu di dalam perusahaan tersebut lu cuman punya saham 5%. Yang lain ada 30, ada 20, 25 gitu ya. Karena lu masuk permodalan lu kecil dulu, awal modalnya lu kecil, lu jadi dapat dividen kecil. Nah, padahal lu kerjanya sudah sama banyak gitu. Pertanyaannya adalah lu pasti berpikir, kerjaan gue sama kita semuanya sama-sama masuk kerjanya jam 8 sampai jam 6 pagi, 6 sore. Kok gue dapetnya kecil? Nah, lah karena lu modal awalnya kecil, jadi kayak gitu. Nggak usah terlalu mikirin kerjaan orang lain. Sama halnya kayak investor. Mau nggak rela investor ini bagi sharing sama manajemen. Jadi ada beberapa kelas yang lalu itu manajemen, investor, sama marketing itu harus rela sebenarnya bagi-bagi kue, guys. Kita kalau misalnya nggak ada marketing juga nggak bisa, nggak ada manajemen juga nggak bisa. Tapi kebanyakan orang yang punya duit, seorang investor, itu egonya tinggi. Lah, duit gua. Harusnya ya kasih komisi aja ke dia. Kayak gitu, guys. Dia nggak tahu cari properti murahnya gimana, susahnya. Dia nggak tahu ngatur ke manajemennya, gaji karyawannya gimana. Dia nggak mikir. Jadi mulailah dari dasar, ya. Mindsetnya jangan seujon terus gitu ya. Kita udah kerja keras tapi dapatnya dikit. Ya udah bersyukur aja, banyak bersyukur. Cari solusinya, solusinya apa dari masalah tersebut. Ya, itu guys. Yang selanjutnya adalah saya bekerja keras tapi tidak maju-maju secara keuangan. Saya sebaliknya mulai berpikir untuk pensiun. Banyak orang sudah bekerja keras tapi tetap aja tidak menambah pendapatan mereka. Emang lu pikir gua nggak kayak gitu ya. Gua ini udah kerja dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Ngajarin orang, edukasi orang gratis, nggak dapat apa-apa. Tidak sebanding dengan effort yang gua lakuin. Itu aja masih dihujat orang. Udah dikasih gratis, edukasi gratis, dibuat konten enak, di konten daging-daging semua, lu nggak nonton, itu aja masih dihujat orang gitu. Tapi gue kagak peduli gitu ya. Gue fokus kepada target gue. Target gue apa sih buat edukasi gratis? Follower gue naik. Follower gue kalau misalnya 1M guys, gue follower target 1M. Follower 1M gue ngomong apa aja closing. Karena orang sekarang nilainya dari jumlah follower. Bayangkan sekarang gue follower udah hampir 100.000 gitu ya. Udah 70-an nih, mau 70-an. Itu aja tingkat nilai kepercayaan gue timbul. Gue pikir, suatu saat kalau misalnya gue 1M gimana? 2,5M gue presentasi enak. Ya, disitulah harga gue mulai naik. Kayak gitu. Dulu gue buat edukasi register 500.000. Ya, sekarang gue buka 7 juta sekarang. Ya, jadi nggak usah mikirin duit guys, jadi nggak mikirin duit dulu deh, bikin kerjaan aja deh. Kerjaan targetnya apa, target gue apa, gue buat edukasi, targetnya gue apa, follower, duit nanti datang sendiri, percaya sama gue. Lu targetnya apa? Kalau misalnya karyawan kerja, ya udah kerja, selesaikan pekerjaan kantor lebih cepat,
kerjakan pekerjaan kantor lebih banyak daripada yang lain, lebih cepat daripada yang lain, gue yakin dalam waktu 1 sampai 2 tahun kurun terakhir, lu akan dinaikin jabatannya. Lebih cepat, lebih banyak daripada karyawan lain. Ya, itu ininya apa namanya rumusnya. Ya, kalau misalnya lu sama, lu ya biasa aja. Jadi orang yang nggak biasa, yang beda ya. Ya, jadi orang yang beda. Selanjutnya, yang ketujuh, saya takut teknologi atau karyawan yang lebih muda akan membuat saya tidak terpakai lagi. Banyak orang takut ketika ngajarin orang lain, misalnya gue banyak ngajarin edukasi, nanti dia pinter dari gue. Gue ajarin bisnis properti, dia pinter lebih kaya gimana? Nanti gue ditinggal sama dia. Terus ada orang lagi, udah nggak usah diajarin, nanti dia pinter. Itu yang sering terjadi. Gue kenapa ngajarin orang, gue justru dari dulu, zamannya dulu, pas gue jadi pelatih, gue ngajar, gue kasih tahu kalau bisa koeko kudu lebih pintar daripada Mas. Prestasinya lebih pintar dari Mas. Mas itu cuma juara Jawa Timur, jadi juara Jawa Timurnya lebih aku lebih bisa. Aku nih nggak pernah juara nasional, apalagi dunia. Lu harus juara dunia sama juara nasional. Dan kebanyakan murid-murid gue tuh juara nasional, dan salah satu sekarang udah ada di Platnas. Ada beberapa yang di Platnas. Ya, karena message-nya kayak gitu, gue nggak pelit ilmu guys, orang ilmu gue dapat dari Tuhan gitu ya. Ya udah gue kasih lah. Nanti ya ada aja ketika gue ngasih apa namanya latihan gratis, apa gratis, orang tua ada yang iba gitu ya, Mas Wisnu nomor rekening berapa, dulu kayak gitu. Jadi gue buka kelas itu hari Sabtu jam 7. Nah bayangin kalau teman-teman punya anak, itu daripada gue mikir kalau daripada dia pacaran malah nggak bener, ngemol ngabisin duit, mendingan sini kamu gratis aja sama Mas. Ayo nanti kita cari apa namanya bola yang bekas-bekas. Jadi dulu pakai mirisnya kita latihan tambahan pakai bola bekas. Kumpulin bola bekasnya, dikumpulin sama anak-anak. Kita hari Sabtu kita latihan. Dari jam 7 sampai jam 10 malam. Bayangin, minggu libur nggak apa-apa gitu. Anak-anak yang nggak punya duit kan senang, wah ada pelatih yang mau ngasih gratis latihan. Soalnya di luar sana lu harus private ya. Gue kasih tahu sama lu. Kalau badminton tuh private-nya sekali latihan itu bisa 150 sampai 200 ribu per 2 jam. Gue juga ada private kayak gitu. Jadi gue kasihan sama orang-orang yang nggak punya duit tapi punya antusias ingin jadi sukses gitu. Gue akan latih dia ya secara apa ya? Ya gue secara sukarela gitu. Ya gue ini nih apa namanya merinding gue. Jadi banyak anak-anak itu seneng sampai murid gue tuh dulu cuma 15 jadi 40. Gue bilang ini timnya udah kebanyakan, siapa yang mau keluar senior-senior yang sudah bagus-bagus silakan pindah kelas. Nggak ada yang mau guys. Maunya sama Wisnu aja latihannya. Dan orang-orang pikir gue itu buat latihan tambahan itu cari duit, padahal nggak sama sekali. Kayak gitu. Gue nggak pernah minta duit sepeser pun dari apa namanya orang tua. Justru orang tuanya yang minta nomor rekening gua. Mas Wisnu nomor rekeningnya berapa? Udah Pak nggak usah gitu. Sampai cari tahu dia. Mas saya sudah transfer 300, 700. Menurut gua dulu besar gitu ya. Udah gua jadi teman-teman fokus sama kerja dulu. Kerja lo, orang nanti suka, seneng lo, kamu dikasih job, dikasih bisnis, dikasih apa, ya kayak gitu guys. Jadi kalau pikirnya duit terus kapan kerjanya ya, itu ya. Jadi banyak orang kepengen jadi sesuatu, misalnya contoh apa namanya, saya belajar di fakultas kedokteran gigi untuk menjadi dokter gigi, tapi saya tidak mau lagi menjadi dokter gigi. Terus tujuan lu itu apa? Banyak orang itu kuliah ekonomi, tapi malah jadi yang lain. Banyak orang belajar manajemen, tapi tidak jadi orang manajemen. Berarti kan tidak punya plan. Gue 5 tahun yang lalu, gue udah pikir, gue ini pengen, jadi dari zamannya gue SMP, gue pengen jadi atlet.
Gue udah ngeplan sampai umur segini kalau misalnya nggak jadi gue jadi pelatih gitu. Gue ngeplan apa namanya jadi atlet, udah gue nggak sekolah, sekolahnya cuman formalitas. Habis itu nggak bisa, ternyata cuma sampai Jawa Timur aja. Udah gue jadi pelatih, ngeplan ini nanti gue jadi pelatih, cari pengalaman 3 sampai 5 tahun gue langsung jadi pengusaha, gue punya klub sendiri. Dan benar deh, sesuai dengan itu. Jadi 3 tahun cari pengalaman di luar negeri, gue buka klub sendiri. Ketika gue kepengen jadi pengusaha ya apa ya, oh properti. Ketika properti gue jadi agent dulu deh. Nah, nanti gue jadi agent punya perusahaan, gue jadi investor. Enak jadi investor, nggak usah kerja lama capek-capek gitu ya. Udah lu tinggal duduk manis, dapat duit, transfer, tinggal di notaris beli dan jual. Selesai. Jadi harus di plan. Nah, kebanyakan orang-orang ini belajarnya dokter tapi malah jadi pengusaha itu. Lalu ngapain lu lah belajar capek-capek? Belajar hukum pengen jadi apa namanya? Belajar hukum ya. Belajar hukum malah malah jadi dokter hewan, kan susah, nggak bisa. Ya kalau misalnya kenapa orang-orang sukses di luar sana seperti Hotman Paris itu udah ngeplan. Oh nanti gue sarjana hukum gue jadi kayak gini, gue harus kayak gini. Orang-orang sukses itu ngeplan, nggak sembarangan. Ya udah lu ngapain belajar manajemen kalau besoknya jadi apa namanya, ya jadi bagian desainer. Lu kuliahnya desain, lu malah jadi IT. Lu kuliahnya IT malah jadi marketing, enggak sinkron. Jadi lu kurang kurang fokus ya. Jadi harus fokus. Saya ingin melakukan sesuatu yang berbeda dan bertemu orang baru. Saya capek membuang-buang waktu berkumpul dengan orang yang tidak punya ambisi dan jalan di tempat. Saya capek menghabiskan waktu dengan orang yang cuman bekerja secukupnya supaya mereka tidak dipecat, dan saya juga capek bekerja di perusahaan yang membayar kami seadanya supaya kami tidak keluar. Ya itu sering banyak terjadi. Jadi buat teman-teman, berkumpullah berkumpullah kepada apa ya? Berkumpullah kepada orang-orang yang punya satu visi, satu misi. Balik lagi, jangan lu tanya kepada karyawan ketika lu pengen jadi pengusaha. Mereka pasti akan memberi nasihat yang tidak betul. Misalnya contoh kemarin yang dulu ya, gue mau bisnis investasi emas, gimana ya caranya? Ya gue nanya sama seorang yang mindsetnya pengusaha guys. Yang mindsetnya karyawan, lu ngapain? Nah, atau gue pengen dulu, bro, gue pengen jadi pengusaha properti. Dulu gue tanya sama teman-teman gue. Lah tapi dia bukan mindsetnya seorang pengusaha properti, dia pengusaha retail. Lu ngapain lu? Mendingan lu jadi pelatih aja udah. Lu punya klub udah bagus. Iya, ya tidak salah. Mereka itu kasih nasihat betul sebagai temen lu, bukan salah nasihatnya. Tapi memang lu tanya kepada orang yang salah, ya. Nah, jadi untuk meraih teman-teman, untuk meraih mimpi teman-teman, gitu ya. Berkumpullah yang berhubungan dengan mimpinya teman-teman. Teman-teman pengen punya apa? Mobil gitu ya. Ya udah, cara cari duitnya gimana? Kerja apa? Nah, berkumpullah sama orang-orang yang bisa membangun, bukan menjatuhkan. Nah, itu menurut gue tuh itu ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh orang yang terperangkap dalam salah satu kuadrat dalam kuadrat cash flow yang akan gue bahas. Nah, itu komentar-komentar yang sering gitu ya, sering disampaikan oleh orang-orang yang ingin berpindah. Misalnya berpindah dari karyawan pengen jadi pengusaha gitu ya, berpindah dari karyawan menjadi investor gitu ya. Itu ya orang-orang yang pengen berpindah. Nah, makanya gue di sini ya berpindah kuadrat guys. Tapi sayangnya bukannya berpindah kuadrat, mereka hanya berpindah pekerjaan. Sangat disayangkan sekali. Contoh misalnya ada banyak orang tuh dari karyawan, ada orang lu sebagai karyawan terus tahu-tahu ada pengusaha nawarin ini bisnis MLM, kamu bisa dapat omset income ratusan juta sebulan. Ini kamu bisa menghasilkan ratusan juta sebulan gitu. Udah, kamu lebih baik keluar dari pekerjaan kamu. Ikut saya.
Habis itu makan tempe doang guys di rumah sama mie goreng ya kayak gitu. Ya, ya tapi itu di real sering terjadi kayak gitu. Mereka pengen pindah kuadrat, alih-alih pada pengen pindah kuadrat, malah pindah pekerjaan. Nah, makanya gue akan jelaskan apakah kuadrat cash flow ya. Ini gue belajar dari Robert Kiyosaki. Jadi gue banyak belajar dari Robert Kiyosaki. Banyak rangkuman, gue rangkum jadi satu dan sesederhana mungkin dengan ini ya. Nah, ini materinya. Jadi buat teman-teman yang di TikTok bisa nanti nonton video gue diulang-ulang ya biar ngerti. Nah, untuk menjadi kaya, kamu hanya butuh impian dan membuat impian itu tuh jadi kecil-kecil agar mudah diraih perlahan. Jadi makanya ada plan, itu plan bulanan, target bulanan. Misalnya contoh target bulanan gue pengen dapat income nih. Misalnya teman-teman income-nya biasanya 10 juta sebulan. Gue pengen income 20 juta itu. Jadi buat pengusaha, oh ternyata sebulan tuh gue hanya maksimal mampu, misalnya omsetnya 50 juta sebulan. Gue pengen coba 100 juta. Target gue adalah 1 bulan 100 juta. Itu catat. Itu target jangka pendek. Target jangka menengah, misalnya 1 tahun. 1 tahun, gue bisa punya rumah. Punya rumah senilai 1 miliar. Kalau 5 tahun jangka panjangnya apa? Gue akan membuat perusahaan gue dengan valuasi perusahaan senilai 10 miliar. Putaran duitnya kayak gitu. Nah, itu yang harus teman-teman punya plan. Tapi kalau misalnya teman-teman ya udahlah, hidupnya dijalanin aja, jadi orang-orang biasa aja. Ya udah, kalau misalnya lu pengen jadi orang-orang biasa, lu stop nonton video gua. Ya. Lu stop nonton video gua, udah lu main Mobile Legend aja, guys, ya. Mobile Legend, PUBG gitu ya, terus juga FF gitu ya. Lu main sama bocil-bocil di luar sana. Bocil-bocil lu ya nggak apa-apa main FF. Daripada nganggur ya nggak. Tapi kalau lu udah umur 25 tahun masih main FF, masih main Mobile Legend gitu ya, pengangguran, lu stop nonton video ini, lu main lagi aja. Udah nggak usah diterusin. Tapi kalau lu mau ngerubah nasib lu, yaudah bang, gue pengen ngerubah nasib, pengen jadi kaya, lu nonton nih sekarang sampai habis, ya. Dulu gue ketagihan main game. Jadi game gue tuh dulu PS4. Dulu FF nggak ada zaman dulu tuh. PS3, PS2. Jadi FF itu permainan murah, guys. Ya, permainan murah sekarang. Jadi kalau dulu tuh dengan level FF gitu tuh lu harus beli PS senilai PS4 gitu ya. PS4 tuh 4 jutaan, 5 jutaan. Dulu main game tuh mahal, sekarang murah, enak. Ya, tinggal download doang gratis, enak. Dengan ya sama, hampir sama lah cara mainnya juga. Ya, gue dulu pernah ketagihan main game. Jadi gue setiap hari main game sampai teman-teman gue tuh bocil-bocil yang online. PS4 online, bocil-bocil guys. Ayo bang, main lagi bang. Gue mikir kayak gini. Anjir, umur gue udah 25. Masa gue main game terus gitu ya. Gue bilang, gue udah umur 25, masa gue main game terus? Mau jadi apa gue? Udah jomblo, ngegame. Dan kebanyakan yang ngegame itu kebanyakan jomblo ya. Serius, kebanyakan yang game itu jomblo. Karena dia hidupnya virtual, guys. Ya, virtual, nggak bisa. Jadi kalau misalnya lu mau punya pacar, ya lu keluar. Ya. Nah, selanjutnya, gimana gue akan ngajarin teman-teman berpindah kuadran. Jadi, banyak orang berkata, alah, ilmu kuadran tuh nggak terlalu penting gitu. Nggak terlalu penting, jadi ya ngapain dibaca buku-buku Robert Kiyosaki, ngapain dibaca, lu wajib baca buku Robert Kiyosaki gitu ya. Antino Robin tuh yang kelas-kelas. Jadi motivator Indonesia itu belajarnya dari mereka. Lu ngapain belajar sama motivator Indonesia kalau misalnya lu aja sendiri nggak mau belajar sama yang maha gurunya. Nah, motivator Indonesia seperti Tung Desem, lu wajib pelajarin juga. Terus juga Mary Riana mindset. Terus juga motivator kalau dulu tuh ada banyak kok. Yang paling terkenal motivator ya Tung Desem. Ya itu pelajarin. Beli bukunya lah minimal kalau lu nggak mampu Jadi gini guys, kalau lu nggak punya duit,
untuk ikut seminarnya. Tung Desem itu kurang lebih 5 juta. Lu beli bukunya. Bukunya itu 110.000. Kalau lu masih bilang, "Bang, gua nggak mau apa namanya apa namanya beli buku eman uangnya mendingan gua tabung." Itu oh oke okay. Lu nonton YouTube channelnya Tung Desem itu gratis. Aduh, kalau yang gratis tuh biasanya kurang gitu, Bang. Ya udah lu ini aja apa namanya, itu di rumah gua ada baygon, lu campurin sama es jeruk, lu seduh, lu rendam air panas, lu minum. Lu lebih baik mati aja kayak gitu ya. Jadi kalau buat temen-temen ya, gue juga bingung gitu. Gue tuh juga berawal dari belajar gratisan. Yang namanya gratis itu biasanya tidak terlalu effort. Dan itu biasanya ilmu-ilmu dasar. Dan kalau lu mau dapat ilmu lebih dalam, lu biasanya harus ikut seminar. Dan gak apa-apa, investasi. Itu anggap aja investasi. Lu beli makan stick 150.000, lu bilang murah. Terus lu beli buku, ya gue ada buku Tung Desem. Lu beli buku Tung Desem, harganya sampai sampai kayak gini loh guys, sampai jelek bukunya. 150.000 lu bilang mahal. Lu belajar kuliah habis puluhan juta, ratusan juta. Yang nggak pernah ngajarin lu kayak. Lu mau bayar kuliah demi dapat ijazah yang nggak pernah ngajarin lu untuk kaya. Mereka hanya ngajarin lu jadi karyawan. Lu rela bayar 100 juta. Tapi lu bilang mahal, edukasi gua harganya 500.000. Atau lu mahal bilang latihannya Tung Desem yang sekali ketemu apa namanya seminar 3 hari itu 5 juta, lu bilang mahal. Lu bilang mahal latihannya Antino Robin yang nilainya 30-40 juta. Itu berarti mindsetnya harus dirubah guys. Kalau gue bilang lebih baik uang 30 juta gue belajar sama Antino Robin yang dia ngajarin lu secara mindset dan menjadi pengusaha. Atau gue rela bayar 40 juta belajar sama pengusaha yang benar-benar murni. Seperti Ciputra, Pak Ciputra yang almarhum ya. Ya kan almarhum Pak Ciputra itu. Terus juga para pengusaha-pengusaha yang benar-benar gue rela bayar. Kayak gitu guys. Tujuannya untuk apa? Daripada gue belajar kuliah yang mengajarkan gue tentang akademis, ya lebih baik ke situ. Tapi ya kuliah juga penting ya. Jadi akademis sebenarnya penting gitu ya. Jadi bukannya nggak penting. Jadi buat teman-teman, gue nggak kuliah bukan karena gue nggak mau kuliah, tapi emang gue nggak mampu waktu itu. Jadi adik gue yang kuliah, gue ngalah adik gue yang kuliah. Sekarang adik gue sarjana guys. Nah, gue akan membahas tentang balik lagi nih, gue akan membahas tentang cash flow. Nah, buku kedua apa namanya? Banyak gue tuh buku baca dari apa namanya Robert Kiyosaki itu ada beberapa 10 buku udah gue baca semua dan setiap hari kadang masih gue baca juga gitu ya. Dan gue biasanya sebulan ngabisin 3 buku guys untuk baca. Jadi kayak gitu. Nah, jadi ada yang pertama ya, kalau misalnya itu karyawan, employer. Terus yang kedua adalah self-employer, jadi kayak pekerja mandiri yang atau yang disebut dengan profesional. Ini gua iniin. Nah, ada yang namanya pengusaha. Pengusaha itu yang memiliki perusahaan di atas karyawannya sekitar 50 sampai 100. Jadi tanpa perlu dia bekerja lagi di situ, tetap aja perusahaannya tetap jalan karena dia punya CEO sendiri, CMO sendiri, manajemen dan lain-lain. Jadi kalau misalnya karyawan dan pengusaha kecil membutuhkan waktu agar mendapatkan aktif income dari pekerjaan. Jadi kalau seorang profesional, seorang karyawan, itu kalau misalnya kita nggak kerja, ya udah kita nggak dapat duit. Maksudnya seperti itu. Contoh misalnya Bang Hotman Paris. Bang Hotman Paris kan seorang profesional. Jadi kalau misalnya dia tidak ada apa ya, tidak ada job, ya berarti dia tidak dapat income. Tapi solusinya adalah Pak Hotman itu menyewakan villa-villa yang di Bali. Kan kebanyakan kan kita lihat dia beli villa di Bali, investasi di Bali gitu ya, dan itu disewakan.
Ya mungkin ada beberapa asetnya yang lain ya, gue juga nggak tahu. Tapi properti menjadi passive income. Bukan berarti Bang Hotman itu keluar dari pengacara terus jadi pengusaha properti, nggak kayak gitu. Ya, lu juga bisa misalnya jadi pengusaha pengusaha properti dan juga menjadi profesional. Jadi makanya di sebelah kiri itu karyawan dan profesional, dan pengusaha di sebelah kanan, pengusaha dan investor. Nah, pengusaha besar memiliki manajemen, administrasi, dan tidak membutuhkan waktu. Kita di bisnis tetap berjalan. Jadi sebenarnya walaupun gua nggak di sini pun bisnis tetap berjalan, guys. Itu yang disebut passive income, ya. Nah, kalau misalnya investor adalah level yang paling tinggi dalam sebuah plan pendapatan di masa depan. Jadi itu yang diinginkan semua orang di penjuru dunia. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu ya, menjadi seorang investor itu adalah level yang paling tinggi kecerdasannya. Wah, Pak Hotman Paris asetnya masuk 4 triliun dengernya. Ya kurang lebih banyak, Bapak. Ya itu adalah ngelipet-ngelipet. Contoh misalnya tadi ya, dia beli rumah di Bali. Bali, orang yang butuh duit itu pernah ditawar. Jadi teman gua di Bali pernah punya teman itu yang punya villa, itu nawarnya juga sama. Itu ditawar, guys. Ditawar murah. Gue pikir Bang Hotman itu belinya mahal. Ditawar propertinya murah, bisa mungkin separuh harga paling. Iya, dia tahu soalnya kerjaan yang kayak kayak apa namanya, konsep-konsep kayak gua ini sebenarnya dia tahu karena kan pengacara, berurusan sama kayak gini juga. Orang-orang kredit macet, masalah-masalah, dia pasti tahu. Dia mungkin belinya separuh, dia jual lagi cepet, disewain, kayak gitu hampir sama. Ya makanya kalau di properti itu bisa berkali-kali lipat kalau misalnya teman-teman tahu caranya. Terus, nah, balik lagi tuh, tadi kemana tuh? Nah, balik lagi ya. Sebelum itu gue agak istirahat dulu bentar, guys. Santai ya. Oke. Sebentar. Aduh. Pegel nih. Ini 2 jam gue ngajarin. Oke. Bagaimana cara mengetahui kuadrat tempat lo berada? Nah, dikoreksi dulu nih sekarang. Tempat lo berada itu di mana gitu ya. Cara mengetahui lo berada di mana? Itu jawabannya tuh sebenarnya sederhana, guys. Nah, lihat dari mana sumber penghasilan lo. Dari kuadrat mana uang yang mengalir. Misalnya kalau kamu menerima penghasilan dari suatu pekerjaan menerima gaji tetap dari perusahaan atau bisnis yang bukan milik kamu, uang uang kamu tuh akan mengalir keluar menjadi kuadrat karyawan. Jika mayoritas penghasilan kamu berasal dari investasi, Anda adalah seorang investor. Seorang yang berada di kuadrat investor, jika kamu adalah pengusaha kecil, seorang spesialis seperti dokter atau pengacara atau agen real estate yang hanya bekerja dengan komisi, kamu mungkin berada di kuadrat S, jadi kiri. Sebagai tambahan, jika kamu adalah seorang pebisnis besar, bisnis yang mempekerjakan lebih dari 500 karyawan, kamu berada di kuadrat B. Jadi kalau misalnya teman-teman investor sama pengusaha, itu biasanya di sebelah kanan. Itu yang diinginkan seorang di seluruh dunia. Nah, kalau misalnya teman-teman, makanya di kiri sama kanan sebenarnya mau bekerja. Makanya tadi gue bilang, misalnya contoh Bang Hotman, itu kerjaannya sebagai pengacara. It's okay. Nggak perlu Bang Hotman itu keluar jadi pengacara. Mungkin pengacara income-nya bisa ratusan juta, miliaran. Dari hasil itulah dia investasikan ke properti. Misalnya contoh Bang Hotman dapat job nih, komisi dari menyelesaikan ini, sahamnya dapat segini, misalnya dapat 200 juta, 500 juta. Kalau udah level segitu mah minim segitu. Itu dibeliin investasi properti, disewakan atau diapain, dijual beliin, bisnis. Nggak perlu lu jadi pengusaha murni. Ya, itu. Kecuali memang udah bener-bener di pengusaha properti ya udah gitu. Ya. Terus juga misalnya contoh gua sebagai pengusaha properti gitu ya. Gue nggak perlu ngelepas usaha properti untuk jadi developer, untuk jadi pengusaha startup. Gue hanya menambah bisnis. Jadi bisnis gue sekarang udah ada 4, guys. Jadi yang pertama itu jual beli baju, ya kan, udah ada toko sendiri. Yang kedua adalah
real estate, jual beli rumah second, yang ketiga juga developer, yang keempat nih startup. Gue nggak perlu, kalau bisa semuanya gue bisa. Nah, gue tidak berpaku dalam satu penghasilan. Tujuannya untuk apa? Ketika pandemi gini terasa, oh ternyata 3 income yang tadi jualan baju gue seret turun, sama properti kan jual beli properti kan agak turun. Tapi di bisnis startup gue naik. Mungkin nanti di startup itu melandai, ekonomi udah bagus lagi, ini mulai naik lagi. Nah, kayak gitu guys. Jadi salah banyak ya, ya tergantung sih agen apa namanya MLM kan ngajarinnya, ya udah lu keluar dari karyawan, mendingan lu ikut di bisnis gua, lu pasti bisa omset miliaran gitu. Omong kosong, udah lu jangan sih, jangan tersesat dah. Gua aja korbannya, lu jangan deh. Oke. Nah, jadi kuadrat berbeda itu memiliki nilai-nilai yang berbeda, ya. Ya jadi dulu partner gua ya makanya kan gua dulu punya teman-teman itu pengusaha-pengusaha. Ada yang pengusaha investasi, pengusaha real estate. Jadi sebenarnya mereka tuh menjelaskan bahwa masing-masing orang itu memiliki nilai yang berbeda. Jadi seorang apa namanya misalnya pengusaha gitu ya, punya nilai yang berbeda dibandingkan karyawan. Mungkin jadi karyawan juga bagus gitu ya. Kalau lu jadi karyawan misalnya jadi kelasnya direktur, is okay. Punya jabatan yang disebut misalnya lu sebagai kepolisian, oh, jabatannya mungkin bintang 1, bintang 2, ini nggak apa-apa. Nggak harus melulu jadi pengusaha, guys. Kalau lu dihargain karena lu jabatan lu bintang 1, is oke, mantap gitu. Lu mulai banyak kepolisian tuh mulai dari bawah, dari jabatan paling bawah naik pangkat terus naik pangkat. Ya lebih baik gitu nggak apa-apa. Terus polisi juga kebanyakan yang kaya-kaya, biasanya dia juga punya usaha real estate. Beli rumah, disewain. Ini kayak gitu, guys. Jadi open mindset deh, jangan dibodoh-bodohin sama sama leader-leader lu. Sama orang misalnya lu udah murni harus invest apa namanya udah jadi agent properti aja gitu ya. Udah ambil komisi aja. Memang lu ajarkan untuk jadi miskin terus. Udah lu nggak usah ini deh, nggak usah jadi investor, udah lu jadi broker aja, broker saham gitu ya. Gue daripada broker saham dan jadi investor saham, makanya gue tawarin, ketika orang nawarin ke gue datang ke kantor gue agent-agent saham, itu gue bilang gue jadi investor saham aja, gue investasi di lu mainin, nanti kalau lu profit gue dapat profit 50-50, kalau lu kalah aset lu buat gue, udah selesai di situ. Wah, enak lu bang, ya justru emang harus enak gitu ya, kalau nggak enak ngapain investasi. Ya, ada chat nih. Sebentar guys. Ini kalau udah jam segini nih chat udah banyak masuk. Oke. Jadi banyak orang berbeda. Ketika lu mindsetnya masih sebelah kiri, ketika lu bilang, misalnya contoh ya, kalau mindset lu sebelah kiri ya, lu pasti ketika ada pekerjaan lembur dibilang, gue lembur dapat duit berapa, dapat gaji berapa. Tipe orang kayak gitu, itu nggak bakalan bisa pindah ke kanan. Gue banyak nemuin karyawan-karyawan ketika dia kerjanya agak lama sedikit. Misalnya contoh dalam kita punya pekerjaan itu ada karyawan yang mungkin pulangnya itu jam 5, ternyata ada pekerjaan tambahan pulang jam 8. Memang sebenarnya harus dikasih uang lembur ya sebenarnya. Tapi kalau misalnya dia perhitungan, berarti ketahuan kuadrannya. Nanti saya lembur dapat duit berapa, Pak? Gitu. Padahal kalau kita lihat dia kadang sering izin, sering telat, kita juga nggak potong. Gitu. Mereka kalau misalnya kerjaannya berkurang, mereka seneng, tapi ditambah nggak mau. Nah, kalau misalnya mindsetnya kayak gitu, ya berarti lu nggak bakal bisa ke kanan. Karena orang-orang yang di sebelah kanan itu tidak pernah berfokus kepada duit. Yang sebelah kanan fokus sama pekerjaan. Yang sebelah kiri fokus sama duit. Makanya terjebak. Orang kiri itu nggak bisa ke kanan karena terjebak. Mindsetnya di dalam pikirannya sendiri nggak bakalan bisa. Kalau misalnya teman-teman berfokus sama duit, teman-teman nggak bakalan bisa jadi pengusaha. Misalnya contoh ya,
Gua jualan jualan bakso gitu ya. Ternyata nih hitung-hitungannya kalau misalnya bisnis uang 100 juta harus jadi 120 juta selama 1 bulan. Ternyata malah rugi. Kira-kira gimana? Kalau kita pakai di message yang sebelah kiri, pasti berhenti 2 bulan berhenti guys, karena dia berpikir berhitungnya selalu duit. Tapi kalau misalnya lu di sebelah kanan, cara berpikirnya beda. Justru nggak apa-apa dibuat rugi, tapi marketnya banyak yang datang. Ya udah bro, kita jual senilai modal aja. Tujuannya untuk apa? Supaya orang-orang datang dulu, traffic dulu dinaikin. Biar orang-orang coba dulu, kita jual senilai modal, misalnya ya udahlah di bawah harga pasar, misalnya yang lain pada jual 20.000, kita jual berani 15.000, udah nggak apa-apa, rugi dikit-dikit lah. Tujuannya untuk apa? Narik market dulu, narik market, narik market, narik market. Kita batasin 6 bulan. Selesai itu baru kita naikin. Itulah yang dilakukan sama Gojek, sama startup-startup. Nggak apa-apa. Kasih banyak bonus sama driver, kasih banyak income sama ini. Bahkan tidak, kita nggak apa-apa, nggak untung. Tapi tukang ojek semuanya yang ada di Indonesia jadi Gojek. Nggak apa-apa, kita cari dulu driver yang banyak dulu. Nah, terus yang disubsidi apa? Driver disubsidi, yang pakai disubsidi juga. Nggak apa-apa bro. Di zamannya dulu Gojek itu nggak apa-apa. Kita tuh, gua acir murah banget. Segini nih 10.000 doang, disubsidi. Sampai kita nanti ketagihan baru dinaikin. Nah, itulah kenapa bedanya yang kuadrat kanan sama kuadrat kiri. Orang kiri nggak bakalan bisa ke kanan karena selalu menilai semuanya pakai duit. Orang kanan menilai semuanya pekerjaan, makanya duitnya datang sendiri. Itu. Ini berat, ini berat. Jadi nilai di kuadrat apa ya, pekaryawan ya, kalau misalnya gue bilang di kuadrat profesional, bagi orang yang berada di kuadrat S, nilai pokok mereka adalah kemandirian. Jadi profesional itu kemandirian. Misalnya contoh, teman-teman pengen jadi profesional, menjadi agent properti, agent saham, marketing saham, dan segala macam. Dia nggak mau digaji sebenarnya, tapi mereka bekerja sendiri. Mereka menginginkan kebebasan, mengajarkan kebebasan untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Ketika seseorang berkata, saya akan keluar dari pekerjaan dan bekerja menjadi profesional, seringkali mereka berpindah dari E menuju S. Jadi dari karyawan menuju profesional. Orang yang berada di kuadrat S adalah memiliki pebisnis kecil. Jadi profesional itu punya karyawan, asisten, dan lain-lain. Spesialis dan konsultan ya biasanya ya. Dulu juga punya asisten. Nah, contoh salah satu seorang yang saya bekerja masih di apa ya? Yang dulu tuh pernah gue kerja di salah satu temen gue tuh kerjanya cuman punya satu asisten doang. Ya bisnis apa ya? Ya biasanya kebanyakan tuh kayak pengacara guys. Jadi dia punya asisten untuk mendampingin apa sih? Iya kerjanya gitu doang. Tapi income-nya juga bagus. Banyak orang yang kerjanya spesialis ya, pelatih badminton private, dia paling dia punya satu asisten, income-nya cukup besar gitu. Pelatih-pelatih profesional, jadi dia tidak terikat dengan gaji, tapi dia bekerja sendiri. Nah, kayak gitu. Jadi orang-orang yang profesional biasanya mereka punya skill dan keseriusan lebih tinggi daripada karyawan. Jadi memang tanggung jawabnya lebih besar, ya. Jadi sekali lagi ya, teman-teman bisa menilai atau mengenali orang-orang yang berada di kuadrat S lewat kata-kata mereka. Orang di kuadrat S mungkin sering berkata, kalau lu ingin sesuatu dikerjakan dengan benar, kerjakan dengan mandiri, atau saya memiliki produk terbaik. Kalau mereka punya moto, itu adalah tidak ada bisa melakukan lebih baik daripada saya. Dan inti jiwa seorang S di balik topeng kemandiriannya, seringkali ada sosok yang sulit mempercayai orang lain, yang kurang bisa mempercayai bahwa ada orang yang dapat mengerjakan sesuatu lebih baik daripada mereka. Maksudnya seperti ini, banyak orang yang profesional itu berpikir tidak ada orang lain bisa mengerjakan apa yang gue lakuin. Itu yang gue lakuin dulu. Jadi ketika gue jadi karyawan, gue jadi pengusaha profesional, habis itu jadi pengusaha. Kalau lu misalnya jadi pengusaha, lu harus mempercayakan orang lain supaya dia bisa ngerjain apa yang gue lakuin. Ya. Justru seorang pengusaha itu harus keluar dari usahanya,
dan digantikan orang lain untuk membangun perusahaannya. Gue ulangin lagi. Perbedaannya adalah seorang profesional itu berpikir kalau mereka itu paling pinter dan nomor satu, terbaik, tapi mereka nggak bisa berpikir, nggak mungkin ada yang lebih pinter dari gua. Makanya dia tidak pernah menyerahkan pekerjaannya ke orang lain. Nah, kalau kayak gitu, lu berhenti kerja, lu nggak bakalan bisa dapat passive income. Makanya yang kiri itu selalu terjebak, nggak bisa ke kanan. Tapi kalau misalnya seorang pengusaha, gue berpikir di seorang pengusaha, kira-kira siapa yang bisa gantiin gue? Gitu ya, siapa ya kira-kira yang bisa jadiin manajer investasi yang levelnya mungkin gue ajarin nanti kayak gue. Itu yang dilakuin, gue pernah diajarin sama leader gue. Jadi partner gue dia mempercayakan di sisi gue sebagai investor. Jadi dia percayakan ini di sisi investor, dan dia udah nggak butuh cari investor lagi. Jadi gue, nah sekarang gue berpikir gimana caranya orang tuh gantiin posisi gue. Nah itu yang target gue sekarang. Karena seorang pengusaha sejati itu akan keluar dari perusahaannya sendiri dan lebih baik dia menjadi investor. Yaudah deh, gue invest dana aja deh, lo yang ngerjain semua. Dan biasanya mindset seorang kanan investor itu mempercayakan pekerjaan itu kepada seorang profesional. Nah, tapi tanda kutip, kebanyakan seseorang susah menjadi investor. Nih ilmunya ya. Gue pernah ngajarin di murid gua, ya ada satu lah, ada beberapa murid gua tuh yang mereka tidak rela kalau misalnya income-nya dibagi-bagi. Dia nggak percaya, padahal sudah sangat aman. Misalnya profit udah pasti, pegang jaminan aset aman udah pasti, segala macam udah pasti. Tapi dia nggak rela kasih kepercayaan itu sama kita. Dia pengen makan sendiri profitnya. Ya udah, ya lu seumur hidup mindsetnya kayak gitu, udah kerja, itu namanya profesional, bisa dia mengerjakan sendiri. Dia belajar, dia kerja sendiri aja, bisa. Makanya gue bilang bisa, nggak apa-apa, tapi lu nggak bakalan bisa mindsetnya pindah ke kanan. Nah itu ya, jadi seorang S dibayar sesuai komisi atau sesuai waktu yang mereka habiskan untuk bekerja. Misalnya seorang S mungkin bisa berkata, komisi saya 6% dari harga beli total, atau tarif saya $100 per jam. Kalau gue dulu 200.000 per hari, per 2 jam ya. Atau mereka mungkin berkata honor saya 10% dari total harga. Orang-orang dari kuadrat SA, ya dari dunia bisnis, saya akan melakukan dengan cara saya sendiri. Jadi apa ya, kalau menurut gue, itu kenapa banyak orang sulit menjadi investor. Itu kenapa banyak orang sulit menjadi investor. Udah dia nggak mungkin, dia pasti orang awam nggak mungkin bisa jadi pengusaha besar. Kan nggak mungkin dia harus jadi pengusaha kecil terus jadi besar kayak BCA. Kan nggak mungkin dalam waktu sekejap. Yang bisa sekejap itu menjadi investor. Investor itu lebih gampang. Kalau misalnya lu usaha besar, ya agak butuhkan waktu agak lama gitu, nge-branding dan lain-lain. Jadi kebanyakan, kenapa gue butuh membuat inkubator investor, tujuannya untuk apa? Dibenerin dulu nih si kepalanya. Kalau teman-teman berpikir lebih baik, bisnisnya miliarder boy mah 50% di bawah harga pasar, gue juga bisa. Gue coba aja belajar dari miliarder boy, gue coba-coba sendiri gitu ya. Ya walaupun mungkin dalam waktu 1 tahun, 2 tahun bisa lah ya, anggap aja bisa. Tapi lu akan bekerja di situ terus, ya udah lu cari data lagi. Omset apa namanya? Abis itu kerja lagi, cari data lagi, broker marketing lagi, ke transaksi lagi, kan waktu kebuang gitu. Masa mau kerja terus? Iya berarti kalau misalnya mindset lu kayak gitu bisa kaya, bisa. Makanya gue bilang bisa kaya, tapi profesional. Itu ada di kiri, makanya ada jurang pemisah guys. Kenapa orang-orang yang di sebelah kiri itu nggak bisa ke kanan? Ya karena dari dasarnya nih isi kepalanya kayak gitu. Mereka berpikir mereka bisa gitu ya. Justru yang penting itu jaminannya apa harus jelas. Terus juga income-nya berapa, udah profit sama jaminannya apa. Misalnya gue lebih baik misalnya ada yang dawarin. Pak Wisnu ditawarin sama marketing saham misalnya contoh, marketing forex. Pak Wisnu, saya ini ada bisnis jual beli emas. Ini kalau main aman aja bisa menghasilkan 30% sebulan.
Oh gede juga ya, gue bilang, Mas. Wah, lo bisa gede. Itu pasti aman, pasti Pak, saya jamin pasti aman. Gitu. Tapi saya kurang tertarik Pak jadi pekerja Pak, capek. Karena saya sudah ada di sebelah kanan. Makanya saya tidak tertarik konsep bisnis gitu. Lah Bapak tertariknya gimana? Saya nggak apa-apa Mas. Profitnya kita sharing aja. Masnya 15% weh, saya 15%. Atau saya 5% sebulan aja nggak apa-apa. 5% sebulan, masnya ambil 25%. Loh, kok gitu Pak? Kenapa Pak? Tapi mas yang jalanin. Loh kok saya? Iya, masnya punya apa? Jaminan apa? Misalnya contoh, saya butuh jaminan mas untuk investasi. Ya kalau misalnya uang 100 juta berarti mas kasih ARV saya yang nilainya 200 juta. Nanti kalau misalnya mas modalnya balik, saya balikin mobilnya. Loh saya alasannya, oh saya nggak bisa apa namanya nggak bisa ini apa namanya nggak bisa marketing itu main. Nah, kata siapa? Kenapa orang-orang di kuadrat B itu lebih susah ditipu? Kuadrat B itu lebih susah ditipu daripada kuadrat S. Karena kuadrat S ini pikirannya lebih dangkal. Dia tertarik dengan duit. Makanya balik lagi, tertarik dengan duit. Duitnya banyak. Yaudah gue kerja sendiri. Yaudah bapak mendingan main trading sendiri aja. Ntar omsetnya, ternyata salah kalah ya udah kayak gitu acur ya 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 kan nyantol duitnya di saham ya kan ya karena lu kan mikirnya kerja sendiri gitu kan ya kerja sendiri ya kalau kayak gitu guys. Lu kalau misalnya kerja sendiri memang kerjaannya di reksadana itu ada yang namanya manajer investasi itu memang analisis menganalisis market belinya kapan jualnya berapa itu profesional bener dan mengetahui kapan naik dan kapan turun. Lalu orang baru belajar, ya udah dulu dikerjain market. Ya, itu perbedaannya antara kuadrat yang kiri sama kuadrat yang kanan. Nah, ini sudah sampai 1,5 jam gua ngomong nih. Ini maksimal cuma 2 jam soalnya. Nah, orang yang mulai dari nol dan membangun bisnis dalam kuadrat B yang hebat seringkali merupakan orang yang misi hidup lebih kuat. Jadi kalau misalnya gue tuh dulu memulai dari nol sehingga sampai sekarang besar, itu memiliki prinsip hidup yang kuat. Menghargai tim, kerja tim. Jadi gue tuh selalu apa ya? Gue lebih fokus ke tim gitu ya. Gue menganggap gue pengen jadi lu seperti gue. Makanya nanti ketika lu udah pinter, gue yang keluar. Gue jadi pemegang saham aja, dividen aja. Gue sebagai investor aja. Kan nggak capek. Investor lu bisa keliling-keliling dunia, perusahaan lu tetap jalan. Ya, orang ya seperti Bill Gates, Henry Ford itu dia keluar dari perusahaannya jadi digantikan CEO-nya. Nah, itu yang gue lakuin. Nanti perusahaan gue besar, gue ganti CMO-nya yang bisa gue percaya. Makanya sekarang gue lagi bangun kerajaan bisnis gue. Jadi kayak gitu guys. Ya. Nah, jadi sementara kuadrat S itu ingin menjadi yang terbaik, yang profesional, pengen jadi yang terbaik dalam bidang mereka. Orang di kuadrat B seringkali mencari orang yang terbaik untuk bergabung dalam tim mereka. Jadi perbedaannya di situ. Seorang profesional ingin menjadi yang terbaik. Ya, seorang seorang pengusaha cari yang terbaik. Ya kalau bisa gue memperkerjakan orang yang lebih pintar dari gue. Misalnya contoh, gue rekrut orang seorang marketing lebih goblok dari gue gaji tapi gue lebih goblok dari gue. Ya ngapain? Gue bilang sama beberapa SDM, bro, lu itu rekrut karyawan yang masih dasar kita gaji, lu ngapain? Kalau bisa dia yang pinter, masa kita lagi yang ngajarin? Udah kita yang bayar, kita yang ngajarin. Lu bayang itu yang terjadi di Indonesia. Orang-orang yang lulus kuliah itu belum tentu bisa kerja karena nggak punya pengalaman. Karena yang dia pelajari itu adalah teori semua, guys. Ya, jadi bedanya kalau profesional dia menjadi yang terpintar, kalau kalau pengusaha gue sebagai kayak gue sebagai pengusaha gue mencari orang-orang pintar. Itu yang dilakuin sama Mark Zuckerberg, Steve Jobs, cari orang-orang pintar. Dia yang terkenal seperti itu, ya.
Nah, jika bicara bayaran, nah ini jika berbicara bayaran, orang yang benar-benar berada di kuadrat B bisa saja meninggalkan bisnis mereka dan tetap menerima penghasilan. Dalam kebanyakan kasus, jika seorang di kuadrat S berhenti bekerja, penghasilan mereka akan ikut berhenti. Oleh sebab itu, pertanyaannya yang mungkin harus kamu tanyakan kepada diri sendiri adalah, jika aku berhenti bekerja hari ini, berapa banyak penghasilan yang akan tetap kuterima? Kalau penghasilan kamu berhenti mengalir dalam 6 bulan atau kurang. Kemungkinan besar kamu berada di kuadrat kiri. Yang tadi gue bilang, seseorang di kuadrat B atau I bisa berhenti bekerja selama bertahun-tahun dan uang tetap mengalir masuk. Justru kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, seandainya nih kita berhenti bekerja, masihkah kita dibayar? Oh, kalau gue jelas pasti dibayar. Kan gue punya investasi. Penghasilan gue 400.000 per hari. Walaupun gue udah nggak kerja, ya gue dapat income. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh kuadrat kanan, pengusaha atau investor. Ya, pengusaha ya dia udah berhenti kerja, digantiin orang lain, CEO-nya digantiin orang lain, dia menjadi investor aja. Lah kalau orang profesional, kalau dia berhenti kerja udah nggak dapat pendapatan. Salah satu itu yang dilakukan, itu yang terjadi, guys. Dulu sukses menjadi direktur sebuah perusahaan, gajinya 7 juta, 10 juta, misalnya 15 sampai 20 juta gitu ya. Gue mungkin kalah jauh. Gue sekarang mungkin ya income gue paling berapa sehari, paling ya 14 juta. Sebulan berarti berapa ya? 4 kali 30 ya. Ya sekitar 14 juta, paling 13 juta sebulan. Tapi kalau gue berhenti bekerja ya udah gue tetap dapat income itu. Lah kalau teman-teman gajinya mungkin 30, 40 juta, 50 juta sebulan sebagai direktur. Ketika berhenti menjadi direktur ya udah guys, income lu juga berhenti mengalir. Itulah pentingnya lu harus berpindah dari kiri ke kanan. Ya, menjadi investor lebih baik udah gak usah capek-capek kerja. Ngapain gua aja pengen jadi investor? Gua bingung sama orang-orang yang gua ajarin. Gua aja pengen jadi investor gak mau kerja, lalu pengen kerja, susah. Nah, ini gua akan bahas tentang kenapa ini ya. Bagaimana cara mengetahui kuadrat tadi gua? Kalau gua sebagai owner atau yang disebut investor juga. Jadi gua kerjaannya di kanan dua-duanya sebagai owner dan sebagai investor. Gue sudah berhasil melewati jurang pemisah antara kiri dan kanan. Dan itu berkat 5 tahun yang lalu guys, gue belajar tentang apa namanya ya, sama guru besar kita itu Robert Kiyosaki, ya itu guru terbesar. Jadi ya belajar gitu ya. Jadi teman-teman belajar baca buku gitu. Saya memulai plan hidup saya sudah lebih dari 7 tahun yang lalu. Banyak yang tidak tahu 7 tahun yang lalu saya ngeplan hidup saya mulai dari karyawan, profesional, hingga menjadi pengusaha dan sekaligus investor. Banyak orang nggak tahu, taunya orang tuh yang sekarang gue lakuin ya ini. Orang-orang di kuadrat I menghargai kebebasan keuangan. Para investor menyukai gagasan bahwa uang mereka lah yang bekerja, bukan mereka sendiri. Para investor berinvestasi dalam banyak hal. Mereka berinvestasi dalam koin emas, dalam real estate, dalam bisnis, atau aset kertas seperti saham, obligasi, atau reksadana. Nah, kalau penghasilan kamu berasal dari rencana pensiun perusahaan atau pemerintah, bukan dari hasil investasi kamu sendiri, penghasilan itu berasal dari kuadrat E, yang itu disebut belok kiri, yang hasil sebelah kiri. Dengan kata lain, atasan atau bisnis tempat Anda bekerja terus membayar jasa Anda selepas Anda bekerja di sana. Kata-kata yang mungkin akan diucapkan seorang investor adalah, saya menerima laba 20% dari aset-aset saya. Laba itu keuntungan ya. Atau tunjukkan laporan keuangan perusahaan itu kepada saya. Atau seberapa besar deferred maintenance dalam properti itu. Atau seberapa besar manajemen resiko. Gue pegang apa jaminannya. Itu yang ada di kata-kata investor. Ya, itulah yang ada di kata-kata investor, guys. Ya, jadi kuadrat apa ya? Ini kita masuk. Nah, jadi berbeda. Itu yang gue lakuin. Jadi dari bisnis real estate dan teknologi. Jadi bisnis gue itu dari bisnis real estate itu yang manajemen ya, owner ya yang sebelah kiri. Terus ya investornya, investasinya
developer dan startup. Jadi gue investasi ke beberapa developer properti, terus juga ke startup. Jadi ada dua ya. Nah, kalau misalnya bisnis ya real estate, jual beli properti sama teknologi. Jadi kayak gitu. Itu yang sebenarnya gue lakuin. Ya, itu yang sebenarnya gue lakuin. Oke, udah berapa nih? 1 jam 29 detik. Ya. Nah, teman-teman nanti bisa lihat ya, nonton di konten ini ya. Ini presentasinya ada di sini, guys. Jadi selanjutnya, slide selanjutnya yang ke-8, tinggal 30 menit lagi. Kuadran berbeda, investor juga berbeda. Ini zaman new normal, makanya gue bilang cari pendapatan untuk sekarang ini agak susah gitu ya. Zaman sekarang ini kita perlu menjadi investor. Bagaimanapun sistem sekolah kita tidak mengajarkan banyak hal tentang berinvestasi. Gue juga tahu berapa sekolah memang mengajarkan bermain saham, terus juga banyak orang yang ngajarin ya bisnis gitu ya. Tapi bukan investasi. Bisnis misalnya lu ke Ciputra ya, apa sekolah Ciputra, itu diajarin bisnis tapi tidak pernah diajarin investasi. Makanya kalau investasi orang Indonesia itu goblok-goblok ibaratnya. Dalam arti goblok-goblok itu dia bisa menang bisa kalah gitu. Itu gue bilang sorry itu bisa menang bisa kalah, itu goblok. Lu sama aja kayak main judi, apa bedanya main judi? Lu pilih besar apa kecil kan sesederhana itu. Lu pilih naik atau turun. Kalau menurut itu orang goblok juga bisa gitu. Gitu ya. Kalau misalnya ya apa bedanya lu main judi bola aja ya, ayo taruhan lu sama gua, lu pilih menang apa kalah, gua menang lu kalah ya, ya udah kita taruhan 100 juta selesai udah gitu aja. Uangnya taruh tengah, ngapain lu analisis? Ya analisis, oh nanti akan menang ini, oh ya aku pilih menang, pur 2 poin ya kan, kayak judi bola sama lama-lama. Tapi tidak benar diajarkan investasi. Mereka itu berpikir kalau itu tuh investasi, guys, kesalahan besar. Main trading, main saham itu dikira investasi, itu bukan investasi, itu trading, perdagangan, itu namanya bisnis, bukan investasi. Makanya banyak orang mengajarkan tentang bisnis, tapi tidak pernah diajarkan tentang investasi. Makanya gue ajarin semuanya yang ada di sini belajar investasi. Gue tuh nggak perlu ngajarin bisnis karena di luar sana banyak sekolah-sekolah bisnis. Tapi gue ngajarin lu sekolah investasi dari manajemen keuangan dan lain-lain, resiko. Makanya investor-investor gue tuh udah duduk manis kok, nih pegang jaminan gue kasih koko 15% sebulan, setahun. 13 sampai 15% setahun, duduk manis aja. Atau koko mau agak beresiko sedikit, paling waktu doang resikonya. Tetap aset pegang, tapi kita resikonya di waktu, bisa 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 cuan bisa enggak, nanti waktunya berapa lama, bisa setahun, bisa 5 bulan, 6 bulan, 2 tahun, bisa ya. Resikonya cuma waktu doang, tapi sertifikat pegang aja kok, nanti tak kerjain, kita yang beli, koko yang beli tak bantu jualin lagi, selesai udah. Manajemen resiko, kebanyakan orang tuh udah percaya saya aja gitu ya, transaksi di notaris pakai cek mundur, waduh ruwet lagi kan, nggak ngerti. Makanya tidak ada orang Indonesia yang ngajarin tentang investasi, makanya sering terjadi investasi bodong. Orang-orang terjerat dalam investasi bodong karena nggak pernah diajarin, pemerintah juga kurang edukasi. Nah, itulah sebabnya miliarder boy itu datang ke kalian semua untuk ngajarin sekolah investasi. Padahal gua nggak dibayar, cok. Ya guru nggak dibayar ya gue doang ngajar investasi ya kan. Ya tapi nggak apa-apa lah, biar Tuhan yang balas. Nah, bertahun-tahun, jadi bertahun-tahun dulu juga banyak orang, ada banyak karyawan yang berinvestasi dalam reksadana atau tabungan ya. Dia juga berkata sering para dokter dan investor terburuk, para dokter adalah investor terburuk gitu ya. Dia berkata hanya karena sukses dalam satu kuadrat seperti kuadrat E dan S atau B, bukan berarti kau sukses di kuadrat I. Nah ini, mungkin lu bisa jadi kuadrat karyawan, profesional, atau jadi pengusaha, itu bisa. Ya, bisa. Gue kasih tahu satu. Lu bisa jadi karyawan, bisa jadi pengusaha, bisa jadi profesional, bisa. Tapi berbeda sama I. I itu investor.
lu bisa ketiga tadi itu belum tentu di visi investor bisa, karena memang ada tekniknya guys. Itu kenapa banyak investor-investor itu yang kalah atau yang gagal itu karena dia tidak diajarkan tentang manajemen resiko yang betul. Makanya gue hadirkan edukasi ini ya, biar teman-teman pinter ya. Gue akan ngajarin lu secara sukarela gitu ya, secara gratis. Ya, semoga Tuhan membalas ya. Jadi nggak semudah itu menjadi sukses di kuadran investor. Ya, gue kasih tahu, gue sebagai investor tidak begitu mudah. Butuh bener-bener effort tinggi. Caranya, manajemen resikonya. Jadi kita kalau sebagai investor itu ruwetnya bukan di belakang. Kalau pengusaha profesional itu ruwetnya di belakang. Susahnya di belakang. Kalau investor susahnya di depan. Susah. Oh, ini jangan masuk bro. Ini pikir-pikir dulu, analisa ini bagus nggak, ini. Kalau udah invest, sek aman. Makanya gue bilang, gue ruwetnya di depan dulu. Dalam arti, ya udah gue pegangnya apa, gue minta profit berapa, gue pegang jaminan ini. Nah, terburuk apa? Misalnya dia kasih profit, uang modal balik selesai. Terburuk apa? Dia nggak bisa bayar, asetnya kita jual. Kita jual kasih susu aja berapa, gue minta profitnya berapa, selesai. Itulah dibutuhkan investor. Dan di Indonesia kurang edukasi tentang sekolah investor. Tuh. Gue ke depan gue akan membuat akademi investor ya, makanya gue pelan-pelan nih, pelan-pelan. Ya tergantung dana juga sih. Nanti kalau misalnya dananya lebih besar, gue akan lebih fokus lagi. Nah, gue akan menunjukkan berbagai kuadrat berbeda berinvestasi dalam banyak cara yang berbeda. Sebagai contoh, seorang kuadrat S mungkin berkata S itu ini ya, apa namanya, S itu profesional ya. Saya tidak berinvestasi dalam real estate karena saya tidak mau harus membetulkan toilet. Seseorang dalam kuadrat B yang menghadapi tantangan dalam berinvestasi mungkin berkata, saya akan menyewa perusahaan manajemen properti untuk memperbaiki toilet di properti saya pada malam hari. Dengan kata lain, seorang investor dari kuadrat S akan berpikir mereka lah yang harus mengerjakan sendiri perbaikan dalam properti mereka. Dan investor dari kuadrat B akan memperkerjakan perusahaan lain untuk mengerjakan bagi mereka. Orang-orang yang berbeda, pola pikir berbeda, kuadrat yang berbeda, nilai juga yang berbeda. Jadi maksudnya kayak gini. Misalnya contoh, gue pengen usaha kos-kosan. Seorang profesional ada di kepalanya, ya gue ngapain investasi, properti untuk kos-kosan. Masa gue jagain kos-kosan, waktu gue habis dong. Nanti kalau gue pergi, siapa yang jagain? Itu yang ada di kepala profesional. Tapi kalau misalnya teman-teman udah menjadi pengusaha, yang cara berpikirnya beda. Nggak apa-apa gue investasi properti, kos-kosan, gue akan sewa salah satu orang yang bisa jagain rumah, bersih-bersih dan yang lain-lain. Dihitung berapa? Masuk nggak? Kalau nggak masuk nggak usah. Jadi perhitungannya jelas. Gitu. Tapi seorang investor cara berpikirnya beda lagi. Ya udah bro, gue invest aja, ikut dana di lu aja, gitu ya. Gue ikut di dana di lu. Ya udah deh, gue yang modalin. Lu kan pengusaha nih, gak ada modal, gue yang modalin wes. Ya, nanti kita sharing profit aja, nggak apa-apa, kita sharing profit 51 gua, 49 lu. Terserah, nggak apa-apa. Saham kita bagi rata. Tapi lu yang ngerjain semua ya. Nah, gitu, bedanya gitu. Tapi lu yang ngerjain semua ya, bro. Nanti modal dari gua, jaminan gue yang pegang. Real, aman. Cara berpikir menentukan seberapa bisa kita kaya nantinya. Kalau lu berpikir menjadi karyawan, lu akan berpikir, ah gue males lah kalau misalnya buat, ya nggak bakal bisa ya, karyawan susah juga beli kos-kosan. Kecuali lu manajer apa kelasnya itu udah mikirnya beda guys. Jadi semakin tinggi level lu, ya semakin cara berpikirnya berbeda. Jadi pengen lu lebih tahu tentang banyak, ya lu wajib ikut join Telegram channel gua yang VIP ya, karena di situ banyak edukasi. Nah. Oke, gua akan menjelaskan tentang ini, mau habis ya, materi gua udah mau habis. Gue punya plan 5 tahun ke depan. Jadi buat teman-teman, plannya apa 5 tahun ke depan? Kenapa sih kita butuh plan 5 tahun ke depan? Saya sering ditanya, mengapa membuat rencana 5 tahun itu loh? Kenapa? Ya, kenapa lu membuat rencana 5 tahun? Yang pertama adalah butuh bertahun-tahun untuk membangun Starbucks.
Butuh bertahun-tahun untuk membangun McDonald, butuh bertahun-tahun bagi Sony untuk menjadi raksasa bisnis hiburan. Dengan kata lain, butuh bertahun-tahun untuk membangun perusahaan besar menjadi pemimpin bisnis yang hebat. Kebanyakan orang tidak berpikir dalam konteks tahunan. Kebanyakan orang lebih menyukai kepuasan instan dan menjadi kaya dengan cepat. Itulah sebabnya hanya sedikit orang yang di kuadrat B, yang di sebelah kanan, jadi pengusaha. Kebanyakan orang yang menginginkan uang tapi tidak mau menginvestasikan waktu mereka. Seperti dikatakan sebelumnya, belajar merupakan proses fisik dan pembelajaran secara fisik kadang memerlukan waktu lebih lama. Belajar merupakan proses fisik. Proses fisik. Jadi teman-teman, kalau misalnya belajar di VIP member gua, itu adalah merupakan proses fisik. Dan pembelajaran secara fisik, dan ketika teman-teman action melakukan menjadi investor, itu terkadang memerlukan waktu lebih lama daripada belajar secara mental. Sebagai contoh, ya teman-teman tenang aja, nggak usah dicatat, nanti gue masukin video, teman-teman nonton ulang. Lu mungkin memutuskan belajar naik sepeda, tapi proses belajar secara fisik mungkin memerlukan waktu lebih panjang daripada keputusan mental untuk belajar. Contoh misalnya, gue pengen belajar sepeda nih. Gue pengen belajar sepeda dah. Nah, kayak gitu. Nanti jatuh apa? Nah, itu mentalnya kuat. Makanya gue di dalam VIP member gue itu dibutuhkan mental dulu. Lu jadi investor tuh mentalnya kuat apa enggak? Ketika nanti sudah jadi investor, mentalnya udah kuat, itu biasanya pembelajaran fisik itu akan lebih lama dibandingkan pembelajaran mental. Ya, teman-teman ya, harus tahu. Kayak naik sepeda tadi ya. Kabar baiknya, begitu belajar secara fisik, pada umumnya telah mempelajari untuk selamanya. Jadi lebih baik praktek. Ya sebentar, habis itu praktek. Nah, kebanyakan orang itu takut, udah berani, oh, iya mas, saya tertarik. Besok ragu lagi. Ya berarti ya kayak naik sepeda. Pembelajaran nggak berani belajar mental, tapi nggak berani belajar fisiknya. Nah, itu yang alasan pertama. Alasan kedua guys, alasan kedua ini dari sisi lain merupakan suatu yang pernah dipelajari juga merupakan proses fisik. Pada ada perbiasaan berbunyi, Anda tidak bisa mengajari anjing tua ketangkasan baru. Untungnya kita manusia bukan anjing, namun ada sejumlah kebenaran dalam pendapat bahwa semakin tua seseorang, kadang semakin sulit melupakan sesuatu yang kita pelajari selama bertahun-tahun. Salah satu alasan begitu banyak orang merasa lebih nyaman berada di kuadrat E dan S sebelah kiri adalah mereka merasa nyaman dan terjamin di sana. Bagaimanapun mereka telah menghabiskan bertahun-tahun belajar di hidup di sana. Jadi banyak orang kembali ke sana karena lebih nyaman, walaupun kebanyakan ini tidak baik bagi mereka dalam jangka panjang. Luangkan waktu untuk melupakan dan belajar. Bagi beberapa orang, bagian tersulit untuk pindah dari sisi kiri kuadran ke sisi kanan kuadran adalah merupakan sudut pandang kuadran E dan S. Setelah Anda berhasil melupakan apa yang telah Anda pelajari, saya rasa perpindahan akan berjalan dengan lebih cepat dan lebih mudah. Maksudnya seperti apa, guys? Nah, jadi buat teman-teman, kebanyakan nih jangan sampai nanti ketika tua, soalnya nanti ilmunya sudah melekat. Teman-teman mungkin belajar tentang yang kiri doang, jadi profesional sama karyawan. Itu kalau diajarin yang kanan itu agak susah, yang tua-tua itu agak susah. Benerin paradigmanya itu susah. Makanya dari muda ini belajar menjadi investor. Karena lu bisa jadi karyawan, bisa jadi profesional, bisa jadi pengusaha, tapi belum tentu bisa jadi investor. Nah, makanya gue membuat edukasi ini tujuannya untuk apa? Lupakan yang lama dan belajar yang baru. Sama seperti teman-teman jualan sekarang, jualan pandemi kayak gini PPKM, lupakan cara yang lama, cara jualannya. Pakai cara yang baru. Ya. Alasan yang ketiga adalah semua ulat membuat kepompong sebelum menjadi kupu-kupu. Sekolah penerbangan adalah kepompong saya, gitu ya. Ya maksudnya sekolah ya jadi pengusaha ya di jalanan jualan. Jadi saya sebagai marketing, broker, agent dulu itu adalah sebuah pengalaman saya belajar. Karena ketika saya menjadi agent mendapatkan profit, kok gue cuma dapat 3%. Misalnya gue ada klien bos gue, Pak, aku jualin profitmu apa? Gue jualin dong, mau rumah lu dapat 3% ya. Gue pikir-pikir 3% kecil guys. Kenapa gue nggak jadi investor aja? Jadi gue ngumpulin duit, akhirnya gue jadi investor, sharing profit. Jadi kalau misalnya modal gue 100 juta, gue cari marketing siapa yang mau jualan rumah gue yang nggak jual. Yaudah ya, lu gue kasih 3%, gue dapat berapa guys? Gue dapat 97%.
gitu. Ya kan? Selesai. Gue lebih kaya, makanya jadi investor aja. Tapi jangan kalau lu misalnya mental lu gak kuat, gak usah jadi investor. Karena kalau misalnya jadi investor, lu nanti kaya gitu ya. Percuma gitu ya. Jadi kalau misalnya lu gak mau kaya, udah nggak usah dilanjutin lagi. Karena abis ini gue akan kasih beberapa tugas ke lu semua. Perlu waktu 2 tahun untuk menyelesaikan masalah gue tentang keuangan dan tentang masalah penjualan. Karena pandemi kayak gini kan membutuhkan waktu gitu ya. Ya, masih banyak lagi 5 tahun ke depan. Tapi ini karena waktunya juga sudah sempit, jadi gue akan langsung aja ke kesimpulan. Nah, plan-plan rencana ini gue akan bahas di konten selanjutnya setelah gue kasih ini ya. Jadi rencana 5 tahun ke depan gue akan ngajarin teman-teman, gue akan ngajak teman-teman di hari Selasa ya. Itu meeting lagi kita jam 6 sore guys. Tapi ini gue sebelum selesai gue akan ngasih beberapa tugas. Jadi kesimpulannya adalah keuntungan dari bisnis digital sekarang adalah tidak hanya menyediakan pendidikan bisnis yang luar biasa, bisnis digital juga mendatangkan traffic baru. Seperti gue main di TikTok, gue jadi ada traffic atau teman-teman baru, klien-klien baru itu belajar dari digital teknologi. Nah, bagi gua pertemanan seperti itu tidak ternilai harganya. Saya tahu tidak akan sanggup menghadapi perjalanan di digital nih normal ini. Sebenarnya susah banget menghadapi di digital ini, tapi apa yang boleh buat? Kalau kamu menggunakan kuadrat cash flow dalam penjelasan kamu tadi, gua akan sangat menghargai bila kamu memberikan kredit kepada ke gua gitu ya. Lu bisa nggak ngerjain beberapa tugas yang gua lakuin, ya? Gue akan ngasih tugas kepada lu semua guys. Di kuadrat mana, pertanyaannya adalah di kuadrat mana teman dan keluarga Anda berada. Jadi lu tulis orang tua, ayah dari kuadrat mana. Kuadrat itu karyawan, pengusaha, profesional misalnya kayak dokter, atau pengusaha murni atau investor. Lu tulis tuh. Dari keluarga mana mereka berada. Jadi teman dari mana itu ya, dari ibu ya, dari ibu, ayah atau pasangan atau pacar ya. Itu dari mana kuadrannya? Dari kakak, adik siapa namanya? Dari lu punya kakak, adik. Nah, teman-teman lu siapa aja? Itu dari kuadrat mana aja? Yang paling dekat. Sebut 5 orang terdekat lah. Itu tulis semuanya. Kuadrat karyawan profesional atau owner atau investor. Selanjutnya ingin di kuadrat mana lu ke depannya? Ini pertanyaan yang kedua. Selanjutnya lu pengen di kuadrat mana di masa depan? Pengen jadi pengusaha atau pengen jadi investor? Apa rencana kamu untuk merubah kuadrat? Jadi plan lu apa nanti? Lu kasih 3 konsep itu, di kuadrat mana keluarga lu dan teman-teman lu berada. Selanjutnya ingin di kuadrat mana di masa depan. Yang terakhir adalah rencana kamu di masa depan tuh untuk merubah kuadrat itu gimana caranya? Tolong kasih gua pengertian. Kita bahas di tanggal 24 Agustus 2021. Jadi siapkan semua. Jadi itu aja guys dari gua. Nggak terasa sudah 1 jam 48 menit. Gua sudah ada stay cool di sini. Semoga ini membantu buat teman-teman dalam menghadapi masalah ketika pandemi. Buat teman-teman yang pengen belajar digital, langsung aja cek di link bio Instagram dan TikTok. Itu semua ada di Telegram channel. Oke guys, thank you. Selamat beraktivitas lagi. Ini hari Sabtu. Jangan lupa kerja keras. Impian lu layak diperjuangkan.